Selamat pagi Bapak Ibu Enterpriser, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk webinar hari ini. Ya. Suara saya terdengar ya? Kecil atau putus-putus mungkin? Terdengar, oke terima kasih. Terima kasih. Oke, ini saya kayaknya nggak usah pakai background virtual kali ya. Soalnya kalau saya pakai, sayanya hilang. Oke, Bapak Ibu Enterpriser apa kabar nih hari ini? Masih semangat nggak nih? Meskipun malam hari, kita harus tetap semangat pagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ya ini karena sudah jam 7 tepat kita mulai webinarnya. Ini saya sendirian aja nih. Kira-kira pembicara ada yang mau open cam nggak ya nemenin saya? Ya, oke. Sudah muncul, ada Mbak Turi, ada Mas Reno. Halo. Halo, Halo, selamat pagi, selamat pagi. Pagi. Oke, kita mau menyapa dulu nih Bapak Ibu Enterpriser yang hari ini sudah berkumpul. Kira-kira Bapak Ibu Enterpriser dari mana aja nih? Pengen tahu gitu ya. Sekarang di Zoom sih udah ada 25, nanti akan bertambah terus. Oke. Oke, dari Medan, Bidan Wijia. Oke, terima kasih. Halo Medan. Ya. Oke. Oh, ada dari Bandung juga, Kak Violen. Dari Medan lagi ada Fortina Chandra. Waduh, rame ya hari ini ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu Enterpriser sebelum mulai saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Cia, saya adalah content writer dari HDI yang hari ini akan bertindak sebagai moderator. Tema webinar kita kali ini adalah Q&A Digital Marketing. Jika Bapak Ibu Enterpriser sebelumnya pernah mengikuti webinar kita, mungkin kemarin kita sharing-sharing, hari ini kita akan open Q&A. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan seputar digital marketing, boleh silakan langsung bertanya di sesi kali ini ya. Oke, saya nggak sendirian, saya ditemenin sama ada Mbak Turi dari Digital Marketing HDI. Halo Mbak Turi. Halo, selamat pagi Cia dan Bapak Ibu semuanya. Pagi. Dan juga ada Mas Reno, Kreatif Design dari HDI. Halo Mas Reno. halo, selamat pagi Cia, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Oke, wah ini ramai banget nih. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jogja, ada yang dari Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Wow, dari Sabang sampai Merauke. Pulau Bunyu. Oke, kita kalau abis pandemi kita main ke sana kali ya, biar tahu ya. Oke, ini dari Sabang sampai Merauke semuanya. Oke, nah yang di YouTube juga halo. Kita nggak lupa menyapa ya yang ada di YouTube. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi nih Bapak Ibu, saya mau share screen. Ini ada sebelumnya kita mengumpulkan, kita menyiapkan wadah ya di Google Form untuk Bapak Ibu Enterpriser bertanya tentang seputar digital marketing. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dan hari ini kita akan coba jawab ya satu persatu, dibantu juga oleh para pembicara kita. Oke, sesi pertama saya akan bacakan pertanyaan yang masuk, nanti tolong dijawab ya Mas dan Mbak. Ya, ini dia. Sudah muncul? Sudah ya? Oke. Nah, sebelumnya nih Bapak Ibu, saya mau mengingatkan tentang bisnis HDI ini ya Bapak Ibu ya. Jadi HDI ini merupakan perusahaan social network marketing yang tetap membutuhkan pendampingan atau human touch. Sehingga praktek digital marketing akan menjadi pembuka atau memperluas peluang. Tetapi eksekusinya tetap membutuhkan interaksi langsung untuk mendapatkan passive income yang berjangka panjang nih Bapak Ibu. Menarik ya? Oke, pertanyaan pertama langsung aja.
Ini dari Bapak Rizky Rizal Wahyudi dari Tangerang. Pertanyaannya adalah, apa manfaat dari digital marketing? Apakah Instagram, Twitter, dan lain termasuk ke dalam digital marketing? Nah, mungkin boleh dijawab oleh Mbak Turi. Ya, selamat pagi sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya yang telah masuk ke kami. Untuk pertanyaan ini mengenai manfaat dari digital marketing gitu ya, mungkin udah sering banget kita mention kenapa sih kita harus tahu tentang digital marketing gitu. Yang pertama karena seperti nggak dipungkiri kalau misalnya teknologi sekarang makin maju gitu ya, kita juga udah terus sosial media juga makin banyak penggunanya gitu. Nah, digital marketing ini apa sih? Sebenarnya nih digital marketing adalah sama seperti marketing konvensional, hanya saja medianya sarananya beda gitu. Kita lewat digital. Terus manfaatnya apa sih? Yang paling pasti yang utama itu kita bisa menjangkau audiens lebih luas lagi gitu. Kalau misalnya di marketing konvensional kita misalnya saya di daerah Bogor gitu, saya hanya bisa menjangkau orang-orang di daerah Bogor. Saya nggak bisa ngejangkau misalnya potensial customer dari daerah lain gitu ya, dari luar Pulau Jawa bahkan gitu. Tapi menggunakan digital marketing kita bisa istilahnya menjangkau gitu ya, menjangkau audiens yang istilahnya jauh dari domisilinya kita. Dan yang lainnya manfaatnya lebih efisien gitu kan, karena kita bisa mengerjakannya istilahnya di rumah atau di kantor gitu kan ya, tapi kita bisa menjangkau audiensnya lebih luas lagi gitu. Jadi lebih efisien, terus biayanya juga mungkin lebih lebih murah, bahkan gratis gitu ya. Kalau di media sosial ini gratis gitu kan, kita bisa menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran produk yang kita jual kayak gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya nih sebenarnya banyak, tapi yang paling penting, yang paling utama itu kita bisa menjangkau lebih luas lagi potensial customer kayak gitu. Apakah Instagram, Twitter, Line termasuk ke dalam digital marketing? Iya, tentu. Jadi Instagram, Twitter ini kalau di digital marketing ini masuk ke bagian sosial media marketing gitu ya. Karena Line ini kan sekarang juga mungkin digunakan untuk salah satu media untuk berkomunikasi dengan customer ya, dan ada juga Line Business gitu. Line juga udah membuka sendiri, itu ada Line Business, dan otomatis itu sudah masuk ke bagian dalam digital marketing, khususnya di social media marketing kayak gitu sih. Jadi manfaatnya tadi saya sebutkan lebih menjangkau lebih luas lagi customer-nya, dan Instagram, Twitter, Line ya ini termasuk ke dalam digital marketing gitu sih. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Turi. Mungkin mau ditambahkan oleh Mas Reno? Ya, sudah cukup mewakili dari Mbak Turi. Oke, ya semoga Bapak Rizky puas ya dengan jawabannya. Mungkin kalau Bapak Rizky ada di sini boleh di chatnya kalau misalnya ada yang kurang jelas. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, lanjut. Ini suara saya katanya kecil tadi, suara saya atau suara Mbak Turi ya. Mungkin kita bisa tingkatin lagi volume suaranya ya. Ya, selanjutnya untuk, nah pertanyaan yang kedua ini sebenarnya agak-agak mirip nih, makanya di satu slide ini dijadiin satu gitu ya. Ini ada dari Novensia dari Tangerang, dan juga Sri Itamenda Sinaga dari Bandar Lampung. Oke, nah pertanyaan dari Novensia adalah konten seperti apa yang disukai oleh customer, bagaimana menentukan konten agar sesuai dengan target pasar kita, dan dari Ibu Sri itu bagaimana membuat konten menarik di media sosial. Jadi kurang lebih mirip ya. Nah ini mungkin mau dijawab oleh Mas Reno dulu, nanti saya tambahin. Oke, masih di mute. Cia dulu, nanti saya tambahkan. Oke, dari Cia dulu ya, karena ini ngomonginnya konten ya. Oke. Nah, jadi Ibu Novensia dan Ibu Sri, konten yang disukai oleh customer ini sebenarnya tergantung dari target pasarnya ya. Sebelumnya di webinar selanjutnya sudah pernah saya singgung sedikit. Jadi konten itu tergantung dari targetnya Ibu sekalian. Mau
di millennials atau di dewasa gitu ya. Tapi kemarin saya sempat share ada data yang dikumpulkan, itu konten yang disukai itu memang di Indonesia konten hiburan ya, konten hiburan. Jadi itu selalu tinggi engagement-nya gitu. Nah mungkin kita nggak harus selalu berjualan, kita perlu yang namanya social media plan. Jadi kita membagi-bagi nih Bapak Ibu sekalian, kontennya itu yang mungkin menghibur tapi bisa dikaitkan dengan promosi kita gitu. Jadi nggak harus selalu hard selling terus gitu. Dan bagaimana membuat konten menarik tersebut nggak cuma tentang hiburan, tapi juga bisa tentang cerita, testimoni, dan lain-lain. Atau juga mungkin trivia atau info tentang kesehatan karena kebetulan kita suplemen kesehatan, nah nanti bisa dikaitkan ke situ. Dan itu dia tadi, target pasarnya harus tahu ya untuk kisaran umurnya, apakah milenial, apakah dewasa, apakah pria atau wanita, dan juga apakah ada juga mungkin khusus daerah ya, jadi kita bisa engagement dengan bahasa daerah mungkin, atau juga dengan gaya bahasa semi formal kalau untuk milenial. Kurang lebih seperti itu, mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Reno. Oke, kalau dari Bapak Ibu, konten seperti apa yang disukai sama konsumen ya? Kalau menurut saya dari originalitas juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa banyak belajar dari yang sudah ada, kan udah banyak ya influencer-influencer, udah banyak juga orang-orang yang udah memulai menjadi selebgram atau menjadi orang-orang yang aktif di media sosial. Bapak Ibu bisa mulai tuh lirik-lirik kira-kira potensi apa yang ada dalam diri kita yang bisa kita bagikan ke orang-orang gitu ya. Setuju sama kata Cia, nggak selalu soal jualan gitu ya, karena mungkin kita member HDI, kita terpesan HDI, tapi kita juga bisa mengeksplor apa yang ada di sisi kita selain dari jualan produk HD. Jadi orang juga tertarik ikutin kita atau orang itu tertarik untuk follow kita gitu ya. Saya pernah cerita kayak misalnya Bapak Ibu punya hobi masak atau Bapak Ibu punya keahlian di bidang mesin misalnya atau apa gitu ya, mulai deh pelan-pelan dibagikan ke sosial media gitu ya. Hal kecil misalnya Bapak Ibu bisa boleh difoto, diceritakan foto itu ada apa gitu ya, diberi hashtag yang pernah saya jelaskan juga gitu ya. Jadi orang-orang akan ke Bapak Ibu ketika orang-orang itu akan mencari Bapak Ibu ketika mereka membutuhkan. Dan saya Bapak Ibu suka masak, Bapak Ibu sering share masakan khas Timur, masakan khas Aceh misalnya atau misalkan khas Ambon gitu ya. Orang-orang yang akan mau cari masakan-masakan itu pasti nyari Bapak Ibu. Nah, saya pengen kalau bisa kita juga memberi manfaat yang lain gitu ya ke orang-orang supaya orang-orang itu follow kita, orang itu mengenal kita. Dari situ baru kita bisa bangun personal branding, nanti pelan-pelan kita bisa tuh memperkenalkan produk HDI. Menurut saya dari situ. Terus kemudian kalau saya tambahkan sedikit dari sisi teknis, mungkin dari Bapak Ibu juga udah banyak nih, udah kepikiran, oh iya, saya mau bikin tentang masak-masak, saya mau bikin tentang trik cara betulin mesin misalnya gitu ya. Nanti untuk secara teknis, usahakan gambar atau video yang Bapak Ibu upload nanti berikan kualitas yang terbaik gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa fotonya yang cerah, pas Bapak Ibu lagi ngerekam juga nggak goyang-goyang gitu ya. Bapak Ibu bisa belajar dari yang ada. Bapak Ibu lihat, kalau orang-orang yang followernya banyak, biasanya video yang dihasilkan orang itu biasanya videonya tuh bagus, cerah gitu ya, jelas apa yang mau disampaikan. Nah itu nilai plus juga. Selain konten yang Bapak Ibu sampaikan, kualitas video yang bagus itu akan lebih mempercepat Bapak Ibu punya jaringan atau Bapak Ibu punya orang-orang yang ingin follow Bapak atau Ibu. Kurang lebih seperti itu, Cia. Dan Bapak Ibu. Ya, mungkin dari Mbak Turi ada yang mau ditambahkan? Enggak, cukup sih dari kalian berdua. Oke, nah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi terima kasih ya Ibu Novencia dan juga Ibu Sri. Nah ini dari Ibu Kusdianingrum di Jawa Tengah. Ya, pertanyaannya adalah hal yang paling dasar yang harus dikuasai untuk bisa menguasai digital marketing itu apa? Lalu kemudian bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak pemirsa meski tanpa iklan? Oke, ini mungkin yang jawab Mbak Turi kali ya. Silakan Mbak Turi. Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu ketika berkenalan dengan digital marketing gitu ya, mungkin bingung sebenarnya kita harus ngapain sih biar istilahnya bisa tahu gitu ya celahnya gitu di digital marketing. Jadi sebenarnya yang paling dasar untuk dikuasai ini sebenarnya kita kenal dengan platformnya yang kita mau pakai gitu ya. Misalnya nggak perlu digital marketing kan
luas gitu. Tapi misalnya kita fokus di misalnya di media sosialnya gitu, social media marketing itu salah satu bagian dari digital marketing kan. Jadi ketika kita mau menggunakan social media ini untuk keperluan bisnis kita, otomatis kita harus tahu dulu nih Instagram itu tuh ada fitur apa aja, seperti apa cara kerjanya, kayak gitu. Terus Facebook pun seperti itu. Terus dari mana sih kira-kira kita bisa dapat info gitu ya, info terkait hal-hal seperti itu. Sebenarnya Facebook, Instagram sendiri sudah menyediakan gitu ya. Kalau Facebook dan Instagram itu ada namanya Facebook Blueprint. Jadi di sana mereka menyediakan istilahnya info-info atau misalnya yang hal-hal yang bisa kita pelajari gitu ya, hal-hal kita pelajari mengenai Facebook dan Instagram gitu. Jadi yang paling dasar gitu ya kita untuk ketika digital marketing kita cari tahu gitu, karena digital marketing kan sekarang udah lagi rame gitu ya di mana-mana. Sebenarnya hal-hal seperti itu mudah gitu untuk Bapak dan Ibu dapatkan, misalnya lewat YouTube gitu. Banyak orang-orang yang bahas mengenai digital marketing itu apa sih gitu kan. Nanti sebenarnya karena terbiasa kali ya, jadi terbiasa tahu, lama-lama familiar dengan istilah-istilahnya gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu nih akan terbiasa gitu. Jadi sebenarnya mencari tahunya bisa lewat YouTube, bisa lewat istilahnya googling gitu ya. Banyak orang-orang yang menulis mengenai digital marketing ini apa, fungsinya, manfaatnya, terus istilahnya channelnya apa aja, salurannya apa aja gitu. Jadi sebenarnya kita bisa baca-baca gitu ya, belajar secara otodidak gitu. Otodidak kita bisa nonton video mengenai digital marketing di YouTube. Terus tadi mungkin kalau misalnya mau lebih dalam lagi kita bisa kita bisa buka Facebook Blueprint gitu ya untuk belajar mengenai Facebook gitu, dan Instagram, atau misalnya googling memahami digital marketing itu apa, terus yang cocok untuk bisnis kita ini seperti apa gitu. Karena pasti ada perbedaan gitu ya ketika sebuah brand besar dan misalnya UMKM gitu ya, bisnis menengah kecil gitu, pasti akan ada perbedaan gitu. Kira-kira channel apa aja dari digital marketing ini yang bisa kita manfaatkan gitu. Jadi sebenarnya melatih diri untuk lebih tahu gitu tentang digital marketing itu hal dasar yang harus dikuasai gitu. Caranya seperti apa? Tadi otodidak aja, nggak harus ikutan online course atau apa gitu. Itu sebenarnya udah banyak di YouTube, di Google tuh banyak sebenarnya bahan ya, istilahnya bahan materi-materi mengenai digital marketing gitu. Terus misalnya kayak seperti ini gitu kan, webinar kita gitu itu mengenalkan mengenai digital marketing gitu, sehingga nanti Bapak dan Ibu akan lama-lama terbiasa gitu, familiar dengan istilah-istilah di dunia digital marketing kayak gitu. Terus yang kedua ini bagaimana kita bisa menjangkau lebih banyak pemirsa meski tanpa iklan gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga udah dijelaskan. Jadi sebenarnya strateginya adalah kita aktif ya, konsisten gitu di sosial media. Ketika kita misalnya memilih, untuk bisnis saya ingin menggunakan Facebook dan Instagram gitu. Artinya kita sudah memilih platformnya, sudah benar, terus kira-kira audiens saya ini umur berapa sih gitu kan. Mungkin kalau misalnya di umur 25 sampai 35 mungkin bahasanya agak formal, nggak apa-apa. Ini balik lagi pemilihan konten yang waktu itu pernah Cia sharing ya waktu itu, seperti apa pemilihan bahasanya, terus konten yang mau apa aja, nggak melulu mengenai jualan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu, terus kita bisa gunakan hashtag gitu, terus kita bisa gunakan lokasi gitu. Kadang-kadang orang menemukan sebuah postingan gitu ya, entah itu produk, tempat wisata itu juga melalui lokasi gitu kan. Kadang-kadang mau nge-tag tempat, begitu mau nge-tag dilihat lokasinya udah banyak postingan lain. Jadi bisa dimanfaatkan juga ketika kita posting, itu bisa ditambahkan lokasi gitu. Lokasi entah itu CSD terdekat atau misalnya domisili Bapak dan Ibu gitu, itu bisa juga. Terus melalui hashtag, terus rajin berkomentar di akun-akun yang relate gitu ya. Tapi jangan semua akun gitu ya Bapak Ibu komentar gitu, jangan gitu, tapi yang maksudnya yang relevan gitu. Misalnya kalau misalnya sekarang saya sering banyak lihat Bapak dan Ibu komentar di akun Instagram HDI gitu ya. Itu banyak, boleh nih daerah sini, boleh dengan saya kayak gitu. Itu salah satu usaha kita untuk menjangkau lebih banyak lagi audiens gitu ya, lebih banyak potensial konsumennya gitu. Jadi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan tanpa kita menggunakan ads gitu. Dan kalau misalnya kita mempunyai yang
kita bertemu dengan customer secara offline gitu, mungkin bisa disampaikan kepada mereka, "Oh, kalau misalnya nanti, mau lihat-lihat produk katalog saya atau manfaat lainnya mengenai produk HDI, bisa kunjungi sosial media saya," seperti itu. Jadi sebenarnya kayak aktif gitu ya, kita bikin konten, kita kita edukasi orang mengenai manfaat-manfaatnya produk HDI, terus misalnya keuntungannya jika kita join dengan HDI, menjadi member HDI, kita mengedukasi orang gitu dengan cara apa ya, secara halus lah gitu, nggak dengan cara yang maksa gitu ya tiba-tiba gitu kan. Biasanya ya nggak maksa, jadi biar orang kayak lama-lama tertarik gitu ya. Kalau misalnya dari awal orang merasa terpaksa kan jadinya mereka akan menolak gitu ya. Belum belum disampaikan informasi lebih lanjut orang udah nolak duluan gitu. Jadi lebih disampaikan secara halus mengenai manfaat, mengenai keuntungan gitu. Biasanya orang-orang kan apa namanya, poinnya di situ ya. Jadi kayak balik lagi dengan pemikiran kalau kita jadi konsumen, ketika kita memilih konten, kenapa saya harus membeli produk ini gitu? Kenapa saya harus bergabung gitu dengan HDI gitu? Kenapa sih saya harus melakukan itu gitu? Keuntungannya buat saya apa gitu? Jadi kayak kita harus apa ya, mendapatkan sudut pandang dari konsumen gitu. Kita memposisikan diri kita menjadi konsumen gitu. Jadi Customer apa? oriented ya. Ya betul. Betul sekali. Jadi, hal-hal seperti itu tuh yang bisa istilahnya membuat kita lebih konsisten, lebih tahu jadinya arahnya nanti sosial media kita mau diisi konten seperti apa, dengan terus melakukan misalnya dengan hashtag tadi, terus dengan menambahkan lokasi, terus kita komentar di akun-akun yang memang relate dengan produk kita, seperti jadi itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjangkau banyak pemirsa tanpa menggunakan iklan. Dan tentu aja hasil dari istilahnya kita menyebutnya organik ya gitu. Tanpa iklan ini otomatis nggak akan bisa langsung tinggi gitu ya, karena kita melakukannya secara bertahap gitu proses. Jadi memang harus konsistenan lagi, balik lagi dengan konsistennya gitu. Jadi kita pelan-pelan gitu. Kalau misalnya apa namanya dengan cara organik gitu, kita bangun awareness-nya dulu gitu. Banyak tahapannya sebenarnya. Jadi nggak bisa langsung kita apa istilahnya, membayangkan kita akan mendapatkan hasil yang banyak gitu, yang luar biasa gitu, melewat digital marketing. Balik lagi semuanya apapun itu pasti ada prosesnya gitu. Oke, wow. Oke, Mas Seno mungkin mau tambahin? Ya, cukup dari Turi. Cukup, oke. Nah, kalau misalnya boleh saya rangkum ya, jadi hal yang paling dasar dikuasai dan untuk bisa menguasai digital marketing itu tentunya harus belajar dan digital marketing ini tuh nggak selalu harus webinar terus atau apa namanya harus mengikuti kursus khusus ya. Itu juga bisa dilakukan secara otodidak dengan melihat mungkin kompetitor atau mungkin melihat contoh sosial media yang lain gitu ya. Kita belajar dari lapangannya langsung, hitungannya seperti itu. Jadi karena digital marketing itu selalu berubah, dia berinovasi terus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya hari ini ada fitur baru apa, tiba-tiba besok udah ada fitur baru lagi gitu. Nah, yang hal-hal seperti ini yang membuat kita tuh harus peka terhadap teknologi juga gitu. Jadi kita tetap belajar setiap hari, kita juga bertiga belajar juga. Belajar terus karena selalu ada yang baru digital marketing dan bisa menjangkau lebih banyak pemirsa tanpa iklan itu tentunya harus konsisten juga. Jadi tetap ngeposting sesuai jadwal, jangan telat kalau bisa sesuai timeline. Jadi supaya followers kita juga melihatnya oh ini terus diinfo nih gitu, lama-lama infonya berguna juga ya buat saya gitu. Mungkin hari ini mereka nggak butuh tapi suatu hari mereka tiba-tiba butuh dan menghubungi Bapak Ibu Enterprise. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini ada dari Deswati di Bandung. Oke, ini bertanya tentang bagaimana cara iklan di Facebook dan Instagram. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh siapa nih, Baturi? Boleh. Oke. Cara kita beriklan di Facebook dan Instagram, sebenarnya kalau dari Instagram, pasti Bapak dan Ibu kalau misalnya akun Instagramnya sudah bisnis gitu ya, sudah akun bisnis itu pasti di bawah ketika Bapak dan Ibu posting itu di bawah ada kata promote gitu. Jadi biasanya bisa langsung dari situ. Tapi kalau misalnya mau yang advance lagi, sebenarnya di akun Facebook kita itu pasti akan ada namanya Ads Manager gitu. Jadi bisa lewat situ
gitu. Jadi itu Bapak dan Ibu tentukan tentukan objektifnya gitu ya, mau brand awareness atau apa, terus budgetnya berapa gitu, itu balik lagi ke Ibu. Tapi kalau misalnya mulainya dari mana, bisa dari situ, dari Facebook page itu biasanya kalau kita punya Facebook, akun Facebook itu udah ada di situ ads manajernya. Kalau misalnya lewat Instagram, biasanya kalau udah akunnya bisnis itu setiap postingan pasti akan ada tombol warna biru tuh tulisannya promosi atau promote gitu ya, tergantung bahasanya. Itu bisa lewat situ juga, gitu. Jadi bisa lewat situ sih, Cia, gitu kalau misalnya mau iklan, kayak gitu. Oke. Mas Reno ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup dari Mbak Turi. Sudah terwakilkan semua ya. Dan jangan over information, jadi menurut baik singkat tapi padat. Oke. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kurang jelas nanti bisa ditanya lagi ya. Jadi saya mau ingatkan kembali, ini nggak cuma satu arah. Jadi kita sudah menyediakan wadahnya. Ada tadi dari Google Form. Saya sampai salah ngomong tuh. Nah, jadi nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu bisa bertanya langsung nih sama pembicara kita hari ini, gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya yang ada di Google Form yang sudah kita kumpulkan. Ya. Nah, ini dari Ibu Novianti Ratna Dewi. Oke, ini dari tadi banyakan Ibu Enterpriser ya. Saya nungguin pertanyaan dari Bapak Enterpriser nih, mungkin nanti di sesi Q&A kali ya. Oke, ini dari Ibu Novianti di Jakarta. Metode terbaik dalam digital marketing yang sudah terbukti hasilnya itu seperti apa? Nah, ini bisa diwakilkan sama Mbak Turi selaku digital marketing HDI. Iya. Jadi ini nanya mengenai metode terbaik ya dari digital marketing. Kalau misalnya metode terbaik sih, kalau misalnya digital marketing ada cuman satu-satunya sih saya rasa ya, metode atau strategi lah ya. Strategi itu namanya inbound marketing gitu. Sebenarnya inbound marketing ini apa sih? Sebenarnya ini tuh kayak menarik perhatian orang secara halus gitu. Jadi ibaratnya nih si inbound marketing ini strateginya kayak orang PDKT gitu. Jadi kalau misalnya orang PDKT langsung kayak 1 hari deket langsung jadian yuk gitu kan, Ditembak kaget ya? dong, ditembak gitu kan, kaget dong gitu. Pasti orang kayak, ini orang apaan sih, aneh deh gitu kan. Nah itu sebenarnya. Nah kalau inbound ini lebih halus gitu. Jadi kayak orang pada kita perhatian dulu sama targetnya gitu, gebetan, terus kayak ngajak keluar, lebih tahu gitu tentang diri kita, lebih kenal gitu kan. Nah, inbound marketing ini sama seperti kayak gitu. Jadi caranya adalah menarik perhatian audiens gitu ya, dengan cara yang lebih halus. Nah, dengan cara apa? Kalau di digital marketing ini banyak channelnya. Ada social media marketing, ada email marketing, ada content marketing, ada SEO, ada Google Ads, ada Facebook Ads, banyak ya. Nah, strateginya misalnya kayak dari inbound marketing ini banyak sekali ya turunannya nih, banyak gitu. Nah, kalau misalnya buat Bapak Ibu apa nih gitu yang mau dipakai kayak gitu. Jadi sebenarnya orang tuh kadang-kadang bingung, digital marketing, social media marketing ini beda apa sama sih gitu kan? Email marketing, konten marketing, semua serba marketing gitu ya. Ini tuh sama atau enggak sih? Jadi sebenarnya social media marketing, konten marketing, email marketing ini semuanya adalah turunan dari digital marketing. Jadi payung besarnya itu adalah digital marketing gitu ya. Jadi strategi terbaik menurut saya tuh kalau di digital marketing ya tadi cuma satu-satunya strategi si inbound marketing gitu. Kalau misalnya di secara istilahnya kita harus bangun awareness dulu gitu kan ya, melalui social media marketing dengan balik lagi tadi kayak memperkenalkan gitu ya produk yang kita jual, manfaatnya apa gitu. Jadi lama-lama orang kayak lama-lama orang terus-terusan dirayu gitu ya istilahnya kalau kita mau tadi juga PDKT ya akhirnya ya. Ya balik lagi ya ke teknik PDKT, lama-lama kalau diperhatiin terus gitu, dikasih perhatian terus orang lama-lama Luluh juga. gitu. Kalau perempuan gitu kan luluh juga gitu. Siapa sih yang nggak suka diperhatiin gitu kan? Jadi kayak itu inbound marketing sama seperti itu. Lewat channelnya, lewat apa? Lewat tadi social media marketing atau email marketing gitu. Mungkin kalau untuk Bapak dan Ibu tahapannya mungkin social media masih cukup gitu ya. Secara social media marketing masih cukup karena kalau misalnya kita
bicara lebih lanjut mengenai email marketing, SEO itu udah jalurnya brand-brand besar lah gitu ya, yang istilahnya juga ada budget tertentu gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu secara gratis kita pakai sosial media aja yang gratis gitu ya. Caranya gimana? Itu tadi membangun awareness dulu. Misalnya kalau Bapak dan Ibu menggunakan IG personal gitu ya, dia mengenalkan lah gitu. Gimana sih kita mengenalkan diri kita sama gebetan? Sama kayak gitu. Gimana cara kita mengenalkan produk ke customer, ke audience, tapi lewat sosial media gitu kan. Jadi harus lewat caption, lewat desain konten kayak gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal metode di digital marketing ya, kalau menurut saya cuma ada satu itu, si inbound itu. Gimana caranya menarik perhatian orang dengan cara yang halus sampai akhirnya orang itu tertarik dan akhirnya jatuh hati lah ya, jatuh hati sama produknya kita, beli terus repeat order kayak gitu sih. Kalau dari saya. Oke, jadi harus dekat dulu ya intinya ya, kita dekat dengan customer kita. Jadi ketika mereka dekat kan mereka juga apa ya, kalau ketika mau beli produk ya ingetnya kita aja gitu. Dan ini prosesnya nggak mungkin dalam waktu semalam ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus tetap konsisten, rutin posting, rutin juga memberikan informasi-informasi ke enterprise ke orang-orang brand prospek gitu ya, atau orang-orang yang non-member supaya mereka teredukasi sama kita. Tuh, tadi kayak saya bilang kalau tiba-tiba bapak dan ibu langsung, ayo beli, ayo gabung gitu, orang-orang kaget gitu kan, ngapain nih gitu kan, karena kayak PDKT sehari langsung ditembak gitu, orang bingung, nggak jadi gitu, nggak jadian itu sih kayaknya. Oke, sedih juga ya nggak jadian. Dibahas lagi. Bahas lagi. Oke, terima kasih Ibu Novi pertanyaannya. Ingat metode PDKT. Lalu kemudian, nah akhirnya nih dari pria juga ya. Ini ada dari Bapak Freddy di Jakarta. Nah, bagaimana cara membuat copywriting tentang produk dan acara yang bagus dan menarik? Nah, loh, ini saya kali ya. Ya, Nanya ini kayaknya sendiri. ranahnya Cia deh. Oke, Bapak Freddy, terima kasih pertanyaannya. Jadi cara membuat copywriting tentang produk dan acara yang bagus dan menarik tadi itu ya, jangan langsung ditembak nih Bapak. Jadi ketika mau berjualan produk, jangan langsung bagus memang kita menjelaskan tentang produknya, tapi balik lagi tidak semua orang pada saat itu ingin tahu ya, karena sedihnya gitu, kita ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak semua yang kita sampaikan tuh orang mau dengar. Misalnya pada saat itu mereka lagi nggak butuh-butuh banget info tentang manfaat misalnya. Nah, Bapak bisa menggandengkan promosi tersebut tadi dengan konten yang saya sebutkan sebelumnya, misalnya tentang hiburan atau mungkin tentang info kesehatan gitu ya. Jadi misalnya sekarang lagi COVID, nah Bapak bisa menggandengkan kontennya, penulisannya itu tentang info kesehatan misalnya apa sih update yang terbaru dari COVID gitu ya. Ternyata COVID bermutasi misalnya gitu. Nah, untuk mencegahnya itu nanti kita bisa gaya hidup sehat ya kan solusinya, dan juga minum Propolis. Nah, seperti itu tuh Bapak ceritanya ya. Jadi kita pelan-pelan dulu, kita kasih bridging dulu ya kan, kita kasih alasan kenapa mereka harus membeli produk kita gitu ya. Nanti baru mulai masuk ke produk kita dan keunggulannya apa sih? Kenapa harus Propolis misalnya ya? Karena Propolis nilai oraknya lebih tinggi, nilai antioksidannya lebih tinggi daripada jeruk gitu kan. Jadi lebih optimal untuk menjaga imunitas kita. Jadi jualan saya. Ceritanya gitu kan. Itu adalah salah satu contoh untuk membuat copywriting ya Pak. Jadi kemarin saya sempat sharing juga tentang contoh-contoh nih Pak, contoh-contoh penulisan di sosial media, captionnya seperti apa gitu dan kontennya seperti apa gitu. Kontennya itu kita bisa pertama ada judulnya, terus habis itu ada hook-nya gitu loh. Hook-nya kita harus menarik perhatian mereka dulu, lalu kemudian kita bridging dan kemudian ada call to action. Nah, call to action ini adalah ketika Bapak Ibu membuat sebuah konten, apa yang Bapak Ibu harapkan setelah mereka membaca konten Bapak Ibu gitu ya, baik di desain maupun di caption. Nah, itu misalnya kayak segera beli produk ini atau hubungi saya untuk info lebih lanjut, nanti nomor teleponnya bisa disertakan, seperti itu. Jadi tetap harus latihan sih Bapak Ibu, saya juga masih latihan ya untuk membuat caption copywriting yang bagus gitu, baik di desain maupun di caption. Oh ya, sedikit tips mungkin ya, kalau di di desain mungkin tulisannya bisa lebih minimalis lagi gitu ya, jadi lebih
jelas, mungkin hanya judul besarnya saja, nanti penjelasannya bisa di caption. Jadi nggak semuanya harus masuk di desain. Ya, nah untuk desain lebih jelasnya bisa saya tanyakan ke Mas Reno nih. Bagaimana untuk nilai estetika mungkin supaya terlihat lebih enak, orang lihat feed kita rapih gitu ya. Silakan. Pasti yang udah pernah saya jelaskan juga dari sisi desain, ya pasti kalau bisa kita mainnya less text ya Bapak Ibu. Less text itu maksudnya teksnya sedikit aktualnya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti bisa ngambil foto yang jelas, yang jernih gitu ya, fokus objeknya kemana, terus ditambahin teks sedikit aja. Nanti benar kata Cia, penjelasannya cukup nanti ada di captionnya. Terus saya juga mau nambahin poin dari Cia tadi, Bapak Ibu, mungkin untuk konten Bapak Ibu bisa mulai dari testimoni atau storytelling. Biasanya ini juga orang banyak yang tertarik gitu ya, apalagi kalau Bapak Ibu sendiri yang ngomong gitu. Kayak Bapak Ibu, storytelling tuh mungkin seperti kayak Bapak Ibu kalau pernah lihat vlogger kan seperti, halo guys, saya lagi ini gitu ya. Jadi kayak mengajak orang gitu ya, terus bercerita, iya saya tuh dulunya sakitnya ini, terus saya minum propel gini dan bla 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 gitu ya, seperti testimoni. Jadi storytelling sama testimoni itu lumayan engagement-nya lumayan bagus ya di HDI ya. Jadi orang-orang juga teredukasi tentang produk kita, terus itu juga bisa sharing manfaat produk-produk yang kita jual. Kemudian untuk acara, tadi kan Bapak sempat nanya juga ya Pak Ferry ya. Pak Ferry namanya ya? Freddy, Ya, Bapak Pak Freddy. Pak Freddy juga nanya untuk acaranya seperti apa. Sebenarnya acara-acara itu kita udah banyak ya Pak Freddy kan di HDI itu ya. Di Center Stokes Depot ataupun di HDI pusat sendiri kita udah ada kayak PSM, BOM gitu ya. Pak Freddy juga bisa nanti ikut meliput juga acara-acara yang disiapkan oleh CSD ataupun dari kita kantor pusat, atau Bapak Freddy juga bisa mulai bikin acara sendiri kecil-kecilan gitu ya. Mungkin Pak Ferry bisa ngundang 2 atau 3 orang gitu, terus ngundang meeting gitu, mini meeting gitu ya, untuk menjelaskan soal produk HDI. Terus habis itu jangan lupa difoto, diposting, atau direkam sekilas, terus diposting. Jadi orang juga tahu, oh Pak Freddy nih ada dengan acara ini nih, oh ini acara tentang apa sih? Oh jadi orang, Pak Freddy juga udah menjelaskan juga ya di caption tentang apa, jadi orang pas ngeliat juga, oh ini acara ini, tentang ini gitu. Jadi ada cerita di balik acara yang Bapak Freddy liput gitu untuk di sosial media. Kurang lebih gitu. Oke, terima kasih Mas Reno. Oh ya, Ya. mau nambahin sedikit selain daripada info-info tadi ya Pak Freddy, mungkin Pak Freddy bisa coba untuk bikin konten yang sedikit apa ya, memancing engagement dari followers gitu ya. Misalnya ingin main tebak-tebakan atau mungkin trivia lebah atau mungkin ingin membuat giveaway gitu juga nggak apa-apa ya. Kalau giveaway, jadi misalnya ada kuis kecil-kecilan terus hadiahnya apa nanti mungkin bisa mention temennya, tag temennya, jadi itu juga menarik orang lagi untuk bisa follow Instagramnya Pak Freddy gitu. Nah kalau Mbak Turi ada tambahan mungkin? Dari saya nggak ada. Oke. Ya kita lanjut. Nah ini dia nih dari Ibu Rinta Ananda Putri dari Tangerang. Sejak saya posting tentang HDI per Oktober, saya sudah di-unfollow 50 orang. Waduh. Nah, bagaimana nih caranya menjual produk di Instagram, tapi orang nggak terganggu gitu, tidak merasa terganggu. Biasanya viewer saya 1.800 sampai 2.000-an. Sekarang setiap post hanya 600 sampai 800 viewer. Nah, ini mungkin bisa Mbak Turi bantu jawab. Oh iya. Jadi sebenarnya ini sama, ini mungkin bisa kita sebut study case ya Bapak dan Ibu gitu. Terus tapi ini juga perlu lebih, maksudnya interview. Ini Ibu Rinta hadir nggak ya hari ini? Nah, Ibu Rinta hadir nggak ya? Coba kita cek dulu. Ibu Rinta, apakah hadir gitu di sesi kali ini gitu? Karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan gitu ya mengenai misalnya berapa kali Ibu Rinta posting satu hari gitu ya, terus bagaimana cara menyampaikan kontennya seperti apa gitu. Karena terus apakah Instagramnya personal gitu? Karena biasanya kita kan mulai dulu dari Instagram personal pribadi kita ya gitu. Misalnya kita sebelumnya kita udah punya akun Instagram, terus kita belum bergabung gitu ke HDI, ke bisnisnya HDI. Terus ketika kita bergabung, kita menggunakan Instagram pribadi kita untuk berjualan gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, sebenarnya ini balik lagi ke tadi cara yang tadi PDKT ya gimana gitu. Saya nggak bisa istilahnya nggak bisa ngejudge nih Ibu Rinta seperti apa gitu ya melakukan pendekatannya sama audiens gitu. Tapi kalau misalnya Ibu
kayak berapa kali posting gitu kalau misalnya setiap hari kita disuguhin untuk bergabung, terus misalnya untuk beli gitu kan, mungkin ya saya juga mungkin sebagai temannya Bu Rinta di Instagram mungkin saya unfollow gitu ya, karena saya belum dikasih pengetahuan gitu, saya belum di istilahnya belum ada pendekatan secara halus yang tadi saya mention gitu ya. Nah, Kita ya, Cia, sorry. ada. Ini saya cari-cari Ibu Rinta kayaknya hari ini tidak hadir ya. Sepertinya Oke. sayang sekali. Mungkin nanti Bu Rinta bisa lihat di YouTube kita kali ya di HDI. Kalau misalnya nanti Bu Rinta bingung pertanyaan saya kok nggak dijawab gitu ya, mungkin nanti Bu Rinta bisa ke YouTube-nya kita gitu ya, karena bisa ditonton kembali webinar hari ini. Nah, baik lagi, misalnya kalau anggaplah Ibu Rinta ini kita anggap aja gitu ya, Bu Rinta menggunakan Instagram pribadinya dia gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan Instagram pribadinya kita, otomatis dari awal ketika kita memiliki followers itu mereka berteman secara personal gitu dengan kita. Bukan berteman dengan kita karena mereka mau mendapatkan informasi mengenai produk atau bisnis HDI gitu ya. Nah, jadi ketika menggunakan IG personal untuk pertama kali kita mengenalkan produk HDI, mungkin itu di-share mengenai pengalamannya kita menggunakan produk gitu ya. Gitu misalnya kayak setiap hari pagi gitu ya kita Instastory gitu, pagi-pagi saya pakai Clover Honey nih gitu. Aduh, suasananya maksudnya hujan nih, musim hujan gitu. Gampang kena flu apa segala macam gitu. Untung saya minum Propoelix misalnya gitu kan. Itu kan kita membagikan cerita kita gitu ya. Istilahnya itu sebenarnya mungkin orang ngeliatnya sebagai tips gitu. Terus misalnya kalau Bapak dan Ibu mengikuti acara-acara gitu entah dari HDI gitu ya, ketika training misalnya gitu, itu mungkin juga bisa kita share di story gitu. Gimana sih kegiatan kita? Ya sama aja sebenarnya, kita berkamuflase itu adalah kegiatan sehari-harinya kita, gitu kan. Akhirnya kan orang-orang makin tahu nih, oh dia tuh sekarang gabung bisnis HDI ya gitu. Bisnis HDI itu produknya ada Clover Honey, ada Propoelix gitu, kok dia setiap hari konsumsi ini gitu. Nanti orang makin lama makin bertanya-tanya kan gitu misalnya. Sampai akhirnya orang tuh tertarik, itu udah dirayu dengan pelan-pelan gitu ya. Jadi seolah-olah itu adalah kegiatan kita sehari-hari. Jadi kita berkamuflase. Sebenarnya kita mau mengenalkan produknya HDI, mau mengenalkan bisnisnya HDI, tapi berlindung misalnya di balik kegiatan kita sehari-hari yang kita bagikan lewat media sosial gitu. Lagi-lagi itu mengenai brand awareness gitu ya. Mungkin nanti caranya kalau di IG personal bisa kita taruh di highlight gitu ya, story-story mengenai Clover Honey. Kesannya kita review gitu produknya. Gitu kan, kita review produknya nih, kita review Clover Honey, Propoelix, Polenergis, pokoknya semuanya gitu. Atau misalnya kita udah memiliki anak kecil gitu ya, memiliki anak, kita bisa juga review mengenai HDI Kids Tree, HDI Honeybee Pollen gitu. Istilah kita memposisikan diri kita sebagai reviewer gitu ya, reviewer produk ini. Jadi jangan sampai apa ya, keluar dulu nih kata-kata mengenai ajakan untuk bergabung, ajakan untuk beli gitu sebelum orang tahu dulu nih gitu. Jadi orang kalau misalnya udah lama-lama kan make sense gitu ya. Kalau misalnya saya ngajak, misalnya saya temenan sama Cia di Instagram, saya setiap hari membagikan itu, terus nanti Cia juga akan lebih percaya kepada saya. Ketika saya misalnya, Cia lagi sakit ya gitu, cobain deh pakai misalnya suplemen kesehatan dari HDI gitu. Oh iya, saya soalnya udah pakai gitu. Jadi Cia lebih percaya gitu sama saya gitu dibanding Karena kenal misalnya saya juga ya. ya kenal juga, terus setiap hari lihat postingan saya gitu ya, Penasaran juga lama-lama nanya. Iya, Ini lama-lama apa juga sih? nanya. Kok di post mulu gitu ya? Biasanya gitu. Iya, benar. Terus kayak, aduh nih, gue juga lagi flu nih gitu kan. Kalau gitu kan gue juga lagi flu nih gitu. Kemarin lo flu minum apa gitu kan. Sesantai itu kan kalau sama teman, karena situasinya, kondisinya adalah itu IG pribadi kita, bukan IG bisnis. Kecuali ya memang IG bisnis, kalau misalnya kita mau menggunakan konten yang hard selling, ya orang juga akan paham gitu ya. Kalau misalnya IG pribadi, terus tiba-tiba kita jadi hard selling, kan orang jadi takut tadi ya, seperti yang saya bilang, orang juga jadi takut gitu ya, karena apa sih, kita nggak bisa pungkiri juga ya gitu. Maksudnya kadang-kadang orang-orang takut dengan citra MLM yang masih salah gitu, banyak salah sekali gitu ya di mata masyarakat gitu. Jadi kadang-kadang banyak jokes mengenai itu yang sebenarnya kalau sama temen deket gitu ya, jadi apa istilahnya, jadi orang takut gitu, gue takut di prospek nih gitu kan, pasti ada seperti kayak gitu. Itu sebenarnya banyak. Jadi gimana caranya, yaitu dia kita
Kalau misalnya di Instagram pribadi gitu ya, kita harus membagikan cerita kita dulu mau menggunakan produk ini, jangan langsung tiba-tiba hard selling gitu, otomatis orang kayak akan takut dan ujung-ujungnya unfollow, karena semudah itu kan gitu di Instagram, follow dan unfollow itu semudah itu gitu. Jadi kayak ya udah kalau saya nggak suka dengan postingan si A, kontennya saya unfollow aja, semudah itu gitu. Jadi itu dia, kita jangan terlalu bukan mendikte ya, memaksa gitu ya. Memaksa orang gitu harus mengikuti apa yang Kita membeli mau. atau ikutan bisnis gitu ya. Jangan terlalu memaksa gitu, karena di digital marketing kita nggak bisa ngomong kayak gini nih, kita nggak bisa meyakinkan orang kayak gini gitu ya secara langsung gitu. Jadi kita harus cuman bisa menggunakan cerita, kata-kata, terus desain konten gitu ya, cuman bisa melewati itu. Jadi jangan sampai orang merasa terpaksa gitu. Dan tadi sih balik lagi, mungkin berapa kali nih postingan sampai orang-orang rasa terganggu gitu ya. Terus tiap hari feed-nya 4 kan ganggu juga gitu ya, misalnya gitu. Jadi sebenarnya ini masih istilahnya yang Ibu Rinta sampaikan masih ada kayak di permukaan ya sebenarnya. Kita belum tahu nih kira-kira kayak gimana nih Bu Rinta menjalankan Instagramnya gitu. Dan semoga nanti ke depannya Bu Rinta bisa mendapatkan strategi yang lebih baik, jadi nggak banyak di-unfollow dan bisa sukses di bisnis HDI-nya. Oke, Bu Rinta, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin kita kurang jelas, nanti bisa tanya lagi kali ya kalau misalnya kurang jelas. Oke, kita berharap Bu Rinta sih ada tadi ya, jadi bisa langsung ditanyain. Nah, oke, nah ini pertanyaan selanjutnya ada dari Yohanes Nataluki di Cilacap. Katanya mohon info beberapa enterpriser yang bagus iklan produknya. Nah, spesial banget untuk malam hari ini ya. Jadi kita ini nggak cuma bertiga, tapi kita juga menghadirkan enterpriser yang aktif sosial medianya. Mungkin Bapak Ibu enterpriser capek nih dengerin dari tadi, aduh si Cia ngomong mulu nih atau dari ngomong mulu. Sama saya ini nggak ada dari enterprisernya gitu ya, contoh realnya seperti apa. Nah, ini kita hadirkan ada Ibu Vina Martina yang akan sharing seputar digital marketing dari sisi enterpriser ya. Ibu Vina memegang akun @biskinbeautyclubs, betul ya? Oke. Ya, halo Ibu Vina, selamat pagi. Halo, pagi Cia. Suara saya masuk ya? Masuk. Apa kabar Bu? Luar biasa, sehat-sehat, semua sehat ya. Yang paling penting sekarang soalnya ya. Paling penting jaga kesehatan. Oke. Ibu Vina, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita hari ini. Sama-sama, saya yang seneng banget bisa diundang. Thank you banget sudah mau mengundang saya. Oke, Ibu Vina, aku langsung nanya aja nih ya. Pertama kali promosi produk HDI itu melalui akun pribadi atau akun bisnis sih, Bu? Saya waktu itu masih akun pribadi ya, karena kan maksudnya belum ngerti untuk jualan di Instagram tuh belum terlalu paham sebetulnya, karena kan masih banyak offline sebetulnya waktu itu. Cuman kayak efek pandemi mau tidak mau kita harus cepet-cepet switch. Kalau nggak gitu juga mau kerja bagaimana kan, karena udah nggak bisa ketemu orang sama sekali kan waktu itu ya. Iya, betul. Jadi agak sulit ya, mau nggak mau kita harus beralih ke digital marketing ya, Bu ya? Dipaksa beralih. Oke, Bu. Nah, berapa lama sih Bu udah bikin akun IG tersebut? Sebetulnya kalau main Instagramnya mulai saya aktifkan itu tahun laluan kali ya, 2018 akhir 2019 awal, cuman belum terlalu diseriusin ya, pokoknya teman-teman pada posting nih, pada ini Instagramnya dipakai, akhirnya saya aktifkan lagi karena itu Instagram lama yang nggak pernah saya aktifkan sebetulnya. Jadi akhirnya ya ikut arus lah istilahnya waktu itu. Setahunan berarti ya, kurang lebih. Setahunan, tapi udah terasa ya Bu ya, sekarang digital marketing tuh sangat dibutuhkan ya Bu. Betul, mau tidak mau harus menguasai lah ya. Ya walaupun dibilang yang lebih menguasai sebenarnya sekarang kan anak-anak yang lebih milenial daripada saya ya kan, saya masih kakaknya milenial ya. Ya jadi tapi mau nggak mau saya pun belajar, jadi mengikuti apa yang menjadi kebutuhannya saat ini. Betul Bu. Nah ini selain saya boleh loh kalau Mbak Turi atau Mas Reno mau tanya ya. Biar kita rame-rame nih nanya bareng sama Bu Vina. Oke, nah kalau saya pertanyaan selanjutnya nih Bu,
mungkin kan lebih mudah ya kalau mempromosikan langsung, tapi balik lagi karena situasinya seperti ini kita harus terjun ke digital marketing. Awalnya kan mungkin belum pandemi ya Bu ya. Nah itu gimana sih cara bagaimana Ibu akhirnya memutuskan untuk membuat akun sosial media ini? Kayak 2019 awal COVID belum terlalu galak nih, nggak kayak hari ini nih. Betul betul. Jadi waktu akhirnya pandemi kan waktu itu sebetulnya udah banyak teman-teman yang sharing tentang IG bisnis ya kan. Nah tapi waktu itu saya tuh masih maju mundur, jujur saya ubah nggak ya. Nah tapi akhirnya ya waktu mulai pandemi Maret itu akhirnya sudah bulat tekad udah harus saya rubah benar-benar memang istilahnya namanya pun saya change ke nama yang kalau saya pakainya Biskin soalnya ya, jadi saya change ke yang bicara bisnis murni ke situ karena saya lihat juga walaupun dulu masih pakai nama pribadi isinya tuh juga nggak banyak foto, maksudnya nggak banyak hal pribadi yang saya post ke sana. Jadi ya udahlah langsung ganti aja sekalian mau nggak mau, daripada bikin lagi kan istilahnya start follower dari nol kan juga nggak gampang kan. Betul. Oke, berarti itu peralihannya ya Bu ya, dari akun personal akhirnya memutuskan ya sudah saya jadiin akun khusus HDI aja gitu. Betul. Tapi juga maksudnya nggak menutup kemungkinan ya kalau mungkin ada teman-teman yang dalam tanda kutip mungkin merasa nggak nyaman akun pribadinya berubah, ya nggak apa-apa, bisa bikin baru. Saya pun melihat banyak teman-teman lain yang mereka start dari akun baru nol pun mereka bisa cepat naik sih. Ya yang penting ditelatenin aja. Iya, setuju Bu. Jadi yang penting tetap harus konsisten, tetap harus aktif terus ya Bu ya. Nanti juga akan naik perlahan ya Bu ya. Betul. Oke, ada nggak sih Bu tipsnya supaya sosial medianya nih rame komentar atau juga like gitu ya? Kalau soal rame sih sebetulnya yang saya lihat nih ya tadi juga Cia sama Turi juga sudah sempat ungkapin bahwa seoriginal mungkin istilahnya di kamuflase dengan keseharian kita. Itu yang saya rasakan begitu saya postingnya video. Ya sebetulnya nggak ada hubungannya sih sama maksudnya nggak langsung promosi HDI lah. Sempat saya bikin, saya punya rahasia loh, mau tahu nggak? Saya waktu itu cerita tentang buku produk ya kan, sebetulnya intinya itu, tapi karena di depannya seperti itu akhirnya viewernya langsung naik banyak ya kan. Jadi saya lihat sih sebetulnya orang-orang ini kepo ya, kepingin tahu banget. Jadi apapun yang berkaitan sama kehidupan kita itu mereka kepingin tahu, kita habis ini kita ngapain sih, temanku ini habis ini ngapain sih, temanku lagi beli apa nih, temanku lagi makan apa, temanku lagi pakai apa, itu mereka kepo banget. Jadi begitu HDI itu masuk ke daily life-nya kita, seolah-olah ya memang ini aku minum ya kan, memang ini aku pakai skincare-nya, jadi mereka nggak merasa dijualin kan, tapi sebetulnya kita promosi ya kan, kita pakai, jadi otomatis oh ternyata sekarang Tina pakai ini ya, oh ternyata sekarang Tina minum ini ya, akhirnya mereka merasa tidak dijualin, padahal sebetulnya ya gua promosi nih ya kan, sebetulnya kita promosi. Itu sih kalau yang saya lihat. Ya, jadi terbukti ya Bu ya, kita coba dari diri kita sendiri dulu, kalau kita mau jualan kita coba dulu produknya gitu ya. Betul. Baru kita kasih manfaatnya, kita cerita gitu ya, nih di aku efektif loh, nanti orang akan penasaran lalu kemudian tanya. Nah dari situ deh kita mulai masuk jualan dan proses. Betul, iya. Oke, Bu, inspirasinya untuk membuat konten apa sih Bu? Karena kan jujur nih ya, kalau aku sebagai yang suka nulis-nulis buat konten sosmed HDI, kadang suka bingung nulis apa lagi ya gitu. Nah kalau Bu Vina nih inspirasinya apa sih? Loh, saya malah banyak terinspirasi sama HDI dan Biskin loh IG-nya. Saya banyak, maksudnya lihatnya juga ke sana. Sambil ini sih, kalau ya maksudnya saya juga ngelihat HDI dan Biskin sekarang berubah banyak sih, bagus banget. Jadi tone desainnya juga udah berubah. Saya sempat nyeletuk tempo hari memang sama Reno. Kok kayaknya beda ya dari yang sebelum-sebelumnya ya kan. Jadi udah ngikutin zaman lah kalau saya ngelihatnya. Terus saya belajar dari satu rekan juga, dia bilang bahwa Cece ikut ini aja, Cece lihat kompetitor brand yang setipe dengan kita. Jadi yang sama-sama misalnya suplemen, yang sama-sama skincare, terutama brand-brand yang ternama ya, yang maksudnya kalau kayak Biskin kan masih baru nih. Jadi saya mulai lihat brand-brand yang udah lebih senior lah dari Biskin, tapi untuk cari inspirasi mereka nih lagi booming apa sih, mereka lagi bikin desain model apa sih, produk apa sih yang lagi dikedepankan sama mereka. Nah itu yang kita coba di Biskin atau di HDI ini ada apa yang mirip dengan itu, yang kita bisa
naikkan juga mirip dengan mereka. Tapi maksudnya bukan persis ya, kita pasti modif lah disesuaikan sama HDI dan miskinnya kita. Itu sih kalau saya lihat-lihat ininya. Kalau biasanya kalau desain gitu Bu Vina bikin sendiri atau gimana nih Bu? Mungkin bisa tips bikin iniannya, kontennya? Kalau desain sih jujur saya nggak bisa desain ya kan. Jadi saya ngikutin apa kata mentor saya, udah bayar orang, kasih ke orang aja, kasih rezeki ke orang kerjain, kamu juga nggak repot daripada kita sebagai enterpriser HDI tiba-tiba berubah fungsi jadi content creator ya kan, atau berubah fungsi jadi kurir antar barang. Itu kan bercandaannya mentor-mentor kita. Jadi akhirnya saya kasih ke orang, cuman memang ide-ide dari kita, dan ya saya bersyukurnya dapat desainer yang oke sih, jadi bisa saling kasih masukan, dia juga bisa kasih tambahan-tambahan, karena kadang mungkin kan ya namanya ide ya, kita mungkin kadang ya tadi yang Cia rasain ada mentoknya juga nih, bingung mau nulis apa lagi ya kan, bingung mau kasih postingan apa lagi. Dan kebetulan juga ada tim sih dari teman-teman yang kita ini aku ada ide ini, jadi akhirnya kita kumpulin, kita buat untuk satu grup besar kita di Biskin Beauty Club. Oke, nah ini mungkin bisa jadi masukan juga nih untuk Bapak Ibu enterpriser ya. Jadi selain untuk bikin sendiri, mungkin juga bisa membuat grup besar seperti Ibu Vina gitu. Jadi berkolaborasi, membuat akun sosmed khusus gitu ya. Jadi lebih terarah juga, teamwork-nya juga lebih terasa gitu ya. Karena memang bisnis HDI kan teamwork ya Bu. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan, maksudnya kadang saya lihat juga rekan-rekan di grup saya, kadang mereka juga ada kasih modif-modif sedikit ya. Kembali lagi yang tadi Turi sempat paparin, originalitas itu yang penting ya kan. Karena mungkin orang ngelihat stylenya cocok dengan kita seperti apa. Karena kan style tiap orang pasti beda ya kan. Desain orang mungkin si A bilang bagus, si B mungkin kurang cocok ya. Mereka mungkin modif sedikit, is okay. Tapi paling enggak kan gambar besarnya udah ada. Jadi nggak perlu terlalu repot. Istilahnya desain dari raw material yang benar-benar nol itu kan nggak repot kan mereka. Apalagi sekarang kalau Instagram kan juga gampang kan untuk tambah-tambahin, kasih motif apa, kasih background, itu kan udah gampang banget sebetulnya. Udah, maksudnya fasilitasnya udah ada semua sih, tinggal ya kita mau mempelajari apa enggak. Betul, keinginan belajarnya balik lagi sama kalau misalnya konten selera ya Bu, subjektivitas ya, orang misalnya sukanya oke nih, tapi menurut siapa kurang gitu ya. Kembali lagi personal. Oke, nah kalau untuk targetnya sendiri nih Bu, segmentasi audiens atau followersnya itu lebih ke dewasa atau milenial Bu? Kalau yang Instagram sih lebih banyak milenial sih saya lihatnya ya. Follower juga kebanyakan yang usia 20, 30 awal lah. Kalau yang di atasnya itu saya banyak bertemannya di Facebook. Ya teman-teman sekolah, teman-teman lama tuh banyaknya di Facebook. Tapi kalau yang follower baru justru banyaknya di Instagram sih. Karena memang kan ya memang mainannya anak milenial kan di Instagram banyakan. Bukan yang di Facebook. Oke, jadi beda platform, mungkin bisa juga beda target segmentasi ya Bu ya? Betul. Oke, nah jadi tetap butuh lah semuanya, maksudnya tetap butuh milenial, tetap butuh juga yang udah major ya. Jadi ya kita combine aja. Memang kalau bicara percepatan pasti milenial lebih cepat. Karena kan mereka lebih menguasai kan. Oke. Nah, ada tips nggak sih Bu untuk promosi produk HDI secara digital? Mungkin kan agak sulit nih kendalanya. Kalau kita ngomong langsung mah enak ya, kita bisa bilang, ini modunya bagus loh, gitu-gitu, bla bla bla. Tapi kalau digital gimana nih Bu caranya? Sebetulnya kalau dibilang tips promosi digital lebih susah sih, enggak juga ya. Karena justru saya lihat sekarang kayak misalnya nih kita mau connect sama rekan kita yang luar kota, luar pulau. Sekarang kan enak, tinggal buka Zoom, semua udah terkoneksi. Kalau dulu kan misalnya saya mau ketemu rekan di Tangerang, ya saya harus ke Tangerang ya kan. Kebetulan saya di Surabaya kan. Nah, saat ini grup saya banyak berkembangnya di Jakarta dan Tangerang. Saya nggak bayangin kalau masih offline, saya pasti harus terbang ke sana kemari, istilahnya kayak gitu kan. Nah, justru sebetulnya digital ini lebih enak. Cuman ya seperti yang saya rasain pertama dulu, Cia. Keterpaksaan untuk berubah ini loh yang nggak enak. Ya kan, keterpaksaan yang biasanya ngafe, ketemu orang ya kan, ngobrol ya kan sambil cerita bisnis, sekarang harus cuman ngobrolnya di depan layar ya kan, duduk manis, nggak bisa ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak bisa ngafe, hanya lihat layar setiap hari, ketemunya juga di layar. Nah itu sih mungkin keterpaksaan itu yang kadang bikin nggak enak. Jadi akhirnya
orang merasa dalam tanda kutip lebih susah. Padahal sebetulnya harusnya lebih mudah sekarang ini karena kita hemat waktu, hemat biaya, dan kayak misalnya kita promosi di Instagram itu sebetulnya jangkauannya akan lebih luas dibanding kita promosi yang maksudnya kalau saya mau ketemu teman saya, seketika kan cuma promosinya 1-2 orang atau katakanlah ngumpul juga paling cuma ngumpul satu kota kan. Tapi kalau ini kan ngumpulnya bisa seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Kita bisa jangkau Singapura, kita bisa jangkau Malaysia, kita bisa jangkau HDI Hong Kong, HDI Filipina sekejap di sosial media ini. Sebetulnya lebih enak sih. Ya cuman perubahannya itu loh yang kita dipaksa belajar lagi ya kan. Saya pun juga yang nggak biasa Instagram, nggak biasa cerita di depan kamera, itu saya nggak biasa banget, it's not me gitu kan istilahnya kan. Tapi ya udah mau nggak mau dipaksa ya kan, mau nggak mau sekarang eksis ya kan. Ya demi bisnisnya sih, bukan maksudnya kepingin eksisnya enggak, tapi lebih ke terpaksa ya dalam tanda kutip itu tadi. Itu sih ya sebenarnya lebih enak sih, lebih gampang sebetulnya, hanya ya orang berubah dan kalau yang tidak biasa bermain, mereka akan merasa, aku posting 1, 2, 3 hari, kok nggak ada yang beli? Itu pertanyaan yang paling umum terjadi. Jadi banyak orang yang terlalu high expectation, terlalu tinggi pengharapannya, merasa kalau aku posting, aku sudah punya Instagram, aku pasti laku, pasti ada yang beli. No, ya kan? Nggak sekejap itu juga terjadi. Tapi kalau nggak pernah dilakukan posting juga ya pasti nggak pernah akan ada yang beli ya kan. Jadi ketekunan konsisten itu sih yang paling penting, ya branding lah. Kita membuat diri kita dikenal orang bahwa Vina sama dengan HDI, Vina sama dengan Biskin. Sebetulnya itu yang butuh perjuangan itu di sananya. Tapi begitu brandingnya udah nancep, udah orang tahu itu, udah istilahnya labelnya kita udah HDI dan Biskin, itu akan mudah sebetulnya. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita udah memperkenalkan diri kita dengan produk kita dekat sekali, orang kalau inget tiba-tiba lihat produk ini, ingetnya Bu Vina nih. Betul. Jadi lucu kayak kemarin beberapa rekan saya lihat promosi di IG-nya tetangga sebelah, crossline saya, ya kan? Ya kan pasti postingnya mirip-mirip kan, pasti yang kayak kemarin promo Honey Set ya kan. Jadi lucu, mereka tanyanya, ini ada promo ini ya? Jadi dia bukan memberikan ke saya WA isi poster saya, enggak, itu isi posternya tetangga sebelah. Tapi carinya tetap ke saya ya kan, karena dia tahu, kalau cari madu, cari Biskin, saya cari Jevina ya kan. Itu sudah nancep ke mereka. Jadi nggak perlu juga bingung, maksudnya kadang banyak orang merasa persaingan tambah banyak lah, HDI semakin viral ya kan, wah semakin kecil peluangnya. Enggak juga sih. Tapi selama kita sudah brandingnya kuat, orang pasti tetap cari ke kita kok. Setuju ya. Jadi kalau bisa dibilang brandingnya Bu Vina udah sukses nih. Itu yang jadi Tuhan. Masih banyak yang lebih banyak dari saya juga masih banyak lah. Oke. Nah, Bu, kalau misalnya ngomongin tadi jualan promosinya, nah kalau prospeknya gimana nih Bu? Prospek secara digital? Prospek juga lebih bisa sih, karena sekarang kita bebas kenalan dengan orang siapapun, maksudnya kita bisa follow orang yang sesuai dengan segmen pasar kita. Jadi misalnya, kepingin yang mama-mama muda, ya udah cari aja kenalan dengan yang mama-mama muda. Dan sekarang itu gampang banget maksudnya gini, untuk kita bisa gali informasi, berkenalan itu jauh lebih gampang. Kenapa? Banyak orang yang sudah pasang di IG mereka. Bahkan ada yang belak-belakan sampai pasang alamat loh di Instagramnya ya kan. Saya sampai kaget ya Bu Ari. Jadi alamatnya lengkap dipasang di Instagram. Jadi begitu kita buka, orang ini siapa, itu akan lebih gampang. Kalau dulu secara offline kita prospektif kan kenalan dulu, PDKT, tanya-tanya ya kan, gali informasinya bertahap. Tapi kalau sekarang sebelum kita misalnya mau ngobrol sama orangnya, saya tinggal buka, orang ini. Jadi misalnya kita punya downline baru nih, kan belum kenal tuh secara langsung, misalnya downline yang sudah level di kedalaman. Itu saya tinggal buka Instagramnya apa, ini. Orangnya gini, kerja di sini, anaknya berapa orang, itu sudah kelihatan semua. Jadi prospek pun lebih mudah sih. Karena fasilitasnya udah lengkap banget. Ya maksudnya tinggal kita ini mau engage nggak, mau untuk mendekatkan diri nggak dengan teknologi ini tadi. Oke. Jadi balik lagi ya, ini mau berani keluar zona nyaman nggak nih? Setelah sebelum pandemi, kayak biasanya ketemu langsung, sekarang harus serba chat nih. Saya orangnya nggak ibaratnya text person ya, tapi mau tidak mau sekarang harus menjadi text person.
Kalau text person sekarang WhatsApp juga bisa voice note. Jadi kalau WhatsApp. mungkin teman-teman yang nggak biasa tulis ya kan, mungkin yang jempolnya agak jumbo ya kan, itu kan juga susah pasti kan. Iya, ada beberapa yang seperti itu. Jadi bisa voice note. Itu Bisa telepon, bisa Zoom juga. Bisa telepon juga. Kan telepon sekarang juga murah kan, bisa WhatsApp call juga murah kan sebetulnya. Betul, setuju Bu. Nah, oke, ini dari saya terakhir sih, tapi mungkin kalau misalnya mau ditanya sama Mas Reno atau Mbak Turi ada pertanyaan boleh ya. Terus kayak saya aja ngobrol berdua nih dari tadi. Seru ya, jadi kita dengerin seneng. juga seneng ya. Oke, nah mungkin Bu Vina ada pesan nggak sih atau mungkin ada kata-kata motivasi yang ingin disampaikan untuk penonton kita hari ini? Di Zoom ada 87 orang nih, di YouTube juga banyak banget. Apa ya, kalau misalnya bicara digital, saya pun masih belajar, dan digital ini kita nggak akan pernah bisa berhenti belajar karena updatingnya setiap hari pasti ada terus. Yang penting kita mau konsisten dan tekun untuk terus melakukan, dan kalau saya pribadi, saya keluar dari, ya pasti keluar dari zona nyaman, dan saya juga cari informasi di luar. Jadi ikutin aja, banyak kok sekarang kayak kursus Instagram makeover, kursusnya untuk bikin video ya kan, dan itu semua juga dilakukan lewat WhatsApp ataupun Telegram. Jadi online semua pelatihannya, dan itu langsung praktek, jadi gampang dan murah. Jadi kita bisa luangkan waktu untuk belajar di sana juga. Jadi nggak cuma, maksudnya pelatihan dari HDI ada, dari kita support sistem pendidikan juga ada kan sudah, tapi carilah info juga pembelajaran digital itu di luar sana untuk memperkaya, karena perkembangan percepatan ini kan cepat banget, dan yang pasti semua tidak ada yang dibangun dalam satu malam ya kan, kecuali Roro Jonggrang mungkin ya. Baru mau bilang jadi dibangun aja pelan-pelan ya kan. Saya pun juga belum, maksudnya kemarin ngobrol waktu di telepon Reno tadi juga, saya ini masih nggak secetar yang lain-lain loh ya kan, saya bilang gitu ya. Tapi saya belajar untuk terus melakukan, dan saya percaya apa yang kita tanam itu pasti akan menuai hasilnya. Nggak harus sekarang orang belinya ya kan, tapi one day percayalah, semua yang Anda sudah posting, semua yang Anda sudah tabur, pasti ada hasilnya. Tinggal sekarang berarti PR-nya ya reach lah, jangkaulah lebih banyak orang, engage lah ke lebih banyak orang, supaya peluang yang mau beli ataupun mau jadi rekan kerja kita juga akan lebih banyak. It's just a game of numbers. Amin. Ya Bu, ini mungkin ada Mbak Turi atau Mas Reno nih mau bertanya. Halo Bu Vina. Halo Turi, hai. Iya, aku mau tanya satu hal aja sih Bu. Kemarin kan pas waktu pandemi, ya namanya pandemi ya, nggak ada yang ngira gitu. Pokoknya semua terjadi tiba-tiba gitu ya. Kita nggak bisa offline, nggak bisa ketemu orang gitu. Terus itu gimana sih Bu? Maksudnya strateginya dari Bu Vina yang tiba-tiba harus switch dari yang offline terus ke online gitu. Gitu sih Bu, aku pengen tahu sih kayak gimana. Strateginya ya lebih ke arah, mau nggak mau Instagramnya saya aktifkan lebih banyak. Makanya saya change ke Instagram bisnis. Terus ya itu tadi, postingannya yang semula saya pokoknya posting, asal posting. Akhirnya saya belajar, jadi saya ikut kelasnya, saya coba praktekin ya, walaupun prakteknya juga masih bolong-bolong lah ini ya kan. Tapi saya coba, terus juga ya itu tadi, kita gabungan sama teman-teman untuk kita ada konten, jadi enak, sudah setiap hari sudah ready, tinggal kita istilahnya modify sesuai dengan kepribadiannya kita, karena kan sebetulnya yang dicari followernya kita kan dari sesuai stylenya kita kan. Kalau kita terus cuman nyontek misalnya murni punyanya HDI diposting semua orang juga, ya itu tadi mungkin follower juga turun ya kan. Saya pun ngalamin tempo hari ya kan, viewernya tiba-tiba drop ya kan. Tapi ya udah berusaha cari tahu lagi ada apa untuk bisa diperbaiki, itu aja sih. Oke. Jadi ya trial and error ya Bu ya, namanya trial and digital. Error. Betul, nggak ada yang pasti di dunia digital. Jadi kalau tadi saya sempat sambil ketawa juga, ada strategi yang pasti nggak untuk bisa itu tadi kan, ada yang tanya itu, nggak ada. Kita semua pasti trial and error, karena cara yang dipakai orang lain di Instagramnya kita pakai yang sama juga belum tentu bisa fix cocok loh, ya kan? Kita pasti butuh modify ya kan, karena followernya juga beda ya kan, segmen pasarnya juga beda. Tapi paling nggak kan,
Kalau kita punyanya ini kayak gini, punyanya si ini kayak gini, punyanya si ini kayak gini, kita coba combine. Kalau aku pakai gayanya ini gimana ya? Kalau pakai gayanya si X gimana ya? Aku kalau contek kayak gini, modify punyanya si Y gimana ya? Ya trial and error memang. Tinggal kita mau konsisten melakukan aja. Oh ya sih, betul Bu, setuju dengan poin dimana kita kalau digital tuh nggak ada yang pasti dan kita nggak bisa sama satu orang, bahkan mungkin Bu Vina sama HDI pun gitu ya sebagai brandnya padahal produknya sama ya, tapi dari segi style dan konten pasti itu nggak bisa sama juga. Betul. Iya sih, kalau jadi yang tadi ya Bu ya, keterpaksaan untuk belajar itu yang nggak enaknya ya. Ya nggak enaknya, tapi ya mau nggak mau harus dilakukan karena maksudnya bertahan dengan offline ya tetap nggak enak ya kan, susah karena nggak bisa ketemu orang. Tapi kalau saya juga nggak mau belajar ke online, belajarnya juga pasti susah ya kan, kita switch kan pasti nggak gampang. Tapi ya sama-sama hard, sama-sama susah ya. I choose my heart, aku memilih kesusahanku ya kan, tapi kesusahan yang menghasilkan duit ya kan, daripada sudah susah nggak bisa prospek nggak dapat duit ya kan. Iya benar-benar. Pick the struggle ya Bu ya. Jadi struggle-nya ada nih, pilih yang mana. Tinggal pilih struggle-mu yang mana ya kan, struggle yang ngasilin duit atau cuman struggle merenungi nasib karena ada pandemi ini kan. Iya betul, jadi emang poinnya dari Bu Vina pun yang sekarang mungkin orang ngelihatnya Instagramnya udah bagus, kontennya udah, followersnya udah banyak segala macam, itu nggak dicapai dalam semalam ya Bu, tetap banyak perjuangannya di balik itu. Kalau orang ngelihatnya udah bagus sekarang gitu, tapi kan nggak tahu. Jadi emang di digital apalagi kita bangun branding image gitu ya, branding terus followers yang organik itu nggak bisa dalam waktu yang sebentar ya kan. Ya setuju sama Bu Vina. Nah, Mas Reno mungkin mau nanya nih, atau biasa tadi kan sempat disebutin nih, saya teleponan sama Reno, langsung nanya aja berarti. Belakang layar biasanya kalau sama Reno. Kalau lihat ada beberapa postingan gitu ya teman-teman enterpriser gitu ya. Nah, kalau salah satunya ada Cevina yang sering upload gitu ya. Dia sering repackage produk-produk HDI. Jadi di sini juga buat Bapak Ibu juga kalau ada ide dari produk HDI dibikin package sendiri gitu ya dengan nama beda gitu ya, dengan harga yang masih dalam peraturan HDI, itu juga boleh, kreativitas Bapak Ibu gitu ya. Terus mungkin pertanyaan dari saya lebih ke selain postingan produk gitu, Cek. Kira-kira Cece tuh idenya apa lagi sih supaya orang nggak jenuh gitu? Karena kan di sini banyak Bapak Ibu, kayak di sini banyak yang kelihatannya struggling setiap hari postingan produk gitu ya. Padahal kan orang belum tentu kadang-kadang butuh something yang lain gitu selain produk. Kira-kira apa nih ide-ide dari Cece untuk biar orang supaya postingan lebih menarik? Kalau sebetulnya idenya teman-teman sih. Jadi tim waktu itu teman-teman yang memang maksudnya ngumpulin ide untuk postingan, mereka bilang kalau cuman dikasih produk kan pasti orang kayak merasa hard selling langsung dijualin kan. Nah, selain bicara tentang dimasukkan ke dalam daily life, itu mereka usul kita harus edukasi, harus maksudnya kasih pengetahuan, apalagi kalau kita bicara sekarang ini kan berita hoax lebih gampang dipercaya orang daripada yang benar. Jadi sesuai dengan motonya HDI juga, live, learn, love. Jadi kita juga kepingin follower kita, grup kita, teman-teman kita ini juga mereka get something to learn dari apa yang kita sharingkan. Jadi ya edukasi. Contoh kayak kemarin salah satu, ya ini sebetulnya dari pengalaman pribadi. Waktu itu anak kan lagi virtual school kan sekarang, dan lumayan panjang jamnya. Ya walaupun sudah pakai kacamata anti blue light, tapi kan namanya terpapar terus, apalagi usia masih kecil kan. Nah terus tiba-tiba ada teman yang share, karena anaknya dia juga virtual school, ini loh ada aturan untuk screen time ya kan, untuk kita atur waktu kita untuk off screen sama on screen. Nah itu akhirnya kita masukin di postingan. Nah ujungnya sih sebetulnya ya jualan pollen energy ya kan, untuk kesehatan mata, tapi kan di awal kita nggak langsung to the point jual pollen energy, tapi kita kasih info dan istilahnya kita ngajak mereka berpikir, iya ya kita butuh ya untuk jaga kesehatan mata, karena sekarang ini online jauh lebih sering daripada kita dulu yang ketemu orang secara langsung. Jadi dengan kesadaran itu kita mencoba menarik mereka untuk ayo jaga kesehatan mata yuk. Salah satu solusinya ini loh, pollen energy bisa bantu. Harga juga murah, untuk konsentrasi belajar anak juga bisa ya kan, atau HDP pollen ya kan kalau anak-anak. Jadi kita tariknya di situ sih kalau idenya teman-teman di tim juga. Jadi berusaha untuk memenuhi
kehausan informasinya orang, kekepuannya orang, tapi istilahnya ya sini tak tunjukkan jalan yang benar ya kan, sini aku tunjukkan jalan yang benar ya kan, kita kasih info yang benar dan kita kasih solusi juga yang benar dari produk-produk HDI ini supaya mereka nggak terjerumus lah ya, karena kan sekarang juga banyak produk yang ya mengambil hebohnya pandemi, mereka menciptakan produk-produk baru juga banyak juga belum teruji secara klinis, secara manfaat juga belum ini ya. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita edukasi mereka ke jalan yang benar itu tadi. Ya kan, menunjukkan produk yang sehat dan murah dari HDI. Jelas ya Mas Reno ya. Ini biasanya kita yang ditanya nih Bu, terus sekarang kita nanya. Oke, terima kasih ya Bu Vina atas waktunya. Thank you banget nih Bu. Sama-sama. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu ya Bu. Nanti setelah pandemi mungkin kita bisa ketemu langsung ya Bu. Iya, biasanya saya ketemu sama Reno kalau acaranya HDI ya kan. Sekarang nggak ada acara ini. Kita gini Bu, nge-zoom. Iya, acaranya nge-zoom, ketemunya nge-zoom, nggak bisa jalan-jalan bareng nih kita. Ya semoga semuanya cepat berlalu pandeminya, sehat-sehat selalu ya rekan-rekan HDI semua. Terima kasih. Thank you Bu Vina. Oke. Nah, tadi setelah kita sharing-sharing sama Ibu Vina, selaku salah satu ya enterpriser yang aktif di sosial media. Nah, sebelum kita melanjutkan ke sesi sebelumnya nih, sudah udah capek kali ya ngobrol-ngobrol. Nah, sekarang saya ingin membagikan link kuesioner nih Bapak Ibu ya. Jadi link kuesioner ini mohon diisi sebagai masukan untuk kita. Supaya webinar kita ke depannya jadi lebih baik lagi nih Bapak Ibu. Oke. Link akan dibagikan melalui kolom chat Zoom dan YouTube ya Bapak Ibu. Saya share sekarang. Oke, ya itu dia linknya. Bapak Ibu mungkin bisa mengisi, saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mengisi formulir tersebut, sembari kita mempersiapkan untuk sesi kita selanjutnya, yaitu Q&A on the spot. Jadi selain daripada pertanyaan yang masuk di wadah yang kita siapkan, Google Form, jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung sama kita di sesi kali ini. Jadi nanti tinggal caranya di raise hand aja, nanti akan saya open cam, lalu kemudian yang di YouTube bisa juga di-submit di kolom chat, jadi nanti akan dibacakan. Oke, ya Bapak Ibu kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu sesi Q&A. Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar digital marketing akan kita bantu jawab. Silahkan di raise hand, nanti akan saya open cam dan voice-nya juga tentunya. Jadi bisa bertanya langsung, kita ngobrol. Oke, sepertinya belum ada yang raise hand. Kalau begitu saya bacakan pertanyaan yang ada di kolom Q&A dulu ya, yang masuk di Zoom. Oke, nah ini ada dari Ibu Runggu Nadeak. Saya Bu Runggu dari Medan. Mau bertanya, sebenarnya apakah lebih baik kalau kita punya 2 atau lebih, maksudnya 2 akun kali ya, atau lebih di IG dan IG Facebook? Terima kasih. Nah ini mungkin bisa dijawab oleh Mbak Turi mungkin? Ya. Kalau saya sih sebaiknya hanya 1 ya, biar fokus dan sebenarnya kalau untuk pribadi nggak keteteran dengan konten gitu ya, karena satu akun aja biasanya untuk 1 bulan, kalau misalnya idealnya kita menyiapkan 1 konten plan untuk 1 bulan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya lebih dari
2 sampai 3 akun itu kita setiap 1 bulan kita menyiapkan 3 content plan gitu kan istilahnya. Jadi kayaknya fokusnya satu aja. Terus sebenarnya objektifnya untuk apa gitu? Maksudnya untuk apa sih kita punya banyak akun gitu untuk dibeda-bedakan gitu. Sebenarnya kalau misalnya produknya masih sama, entah itu HDI, entah itu Biskin gitu ya, bisa di satu akun yang sama gitu sih kalau menurut pribadi saya ya, karena itu juga istilahnya balik lagi kesanggupan dari Bapak dan Ibu untuk mengelola akun ini gitu. Jangan sampai kita punya banyak akun tapi tidak terkelola dengan baik, tidak konsisten gitu ya. Terus nanti kalau misalnya kontennya keteteran atau misalnya ntar ujung-ujungnya kontennya mirroring gitu kan. Ini balik lagi ke kesanggupan dari Bapak dan Ibu gitu ya untuk mengelola konten ini gitu. Kalau misalnya saran dari saya lebih baik ya satu akun mencakup semua informasi mengenai produk dan bisnis HDI yang Bapak dan Ibu tawarkan gitu. Jadi biar lebih fokus, lebih konsisten dan lebih apa ya orang jadi oh ya tadi branding image-nya lebih baik, lebih gampang ya. Jadi kalau orang misalnya lihat produk ini ingetnya akun dari Bapak dan Ibu gitu. Jadi nggak terpecah-pecah audiensnya juga gitu ya. Audiensnya juga nggak kepecah jadi banyak gitu. Kalau misalnya akunnya lebih banyak gitu. Terus kalau misalnya mikir mungkin setiap produk punya segmentasi audiens yang beda-beda gitu ya. Itu sebenarnya masih bisa kita kumpulkan di satu akun kayak gitu sih. Kalau dari saya satu akun cukup sih ya, Cia. Kayaknya kalau 2-3 akun masih belum perlu juga kalau misalnya untuk Bapak dan Ibu untuk menjalankan bisnis HDI dan produk HDI. Oke. Nah, itu juga jadi pertimbangan ya, Bu Runggu, mungkin masih ada di Zoom. Ya, jadi ketika kita membuat satu akun lagi, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana engagement-nya, bagaimana target pasarnya. Nah, mungkin ini yang apa ya, ibaratnya agak sedikit PR nih, Bu. Jadi nggak apa-apa, satu aja juga bisa. Nanti kita promosi produk HDI semuanya di satu akun itu. Mungkin Mas Reno mau tambahkan? Ya, cukup ya saya, sama seperti Turi. Oke, ini saya jadi ketawa ngeliatin kolom chat. Ada yang memuji Kakak Reno, mukanya shining sumering splendid. Oh, ini Mbak Adi Arti nih. Batis, halo Batis. Halo Batis. Gratis. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini dari Siti Musyawaroh ya, bertanya apakah FB Ads sama IG Ads semua pasti berbayar nih? Emang apa bedanya sih sama marketplace? Nah, boleh dijawab Mbak Turi? Ya, namanya ads artinya kita ngiklan, kita bayar gitu kan. Sama seperti kalau kita mau ngiklan di TV, radio itu kan bayar. Cuman ini kita medianya adalah di sosial media. Jadi ads itu pasti berbayar, iya, itu pasti berbayar. Terus bedanya dengan marketplace, karena kalau marketplace kan ada orang-orang di belakangnya yang mengelola ya gitu. Jadi ketika kita mau pasang gitu ya, kita punya persyaratan khusus, misalnya kayak produknya kita apa, deskripsi produknya kita apa, ada apa aja sampai di approve gitu ya kalau kita bikin toko gitu ya, kalau di e-commerce kayak gitu ya, setahu saya ya flow-nya seperti itu. Jadi kayak ketika kita mau buka toko kita diminta gitu ya untuk melengkapi beberapa persyaratan dari e-commerce-nya gitu kan, biar nanti tidak sampai proses approve-nya gitu sama pihak e-commerce gitu. Bedanya sama marketplace tentu beda jauh sih, karena kalau sosial media ini kan kita di sosial media itu kita nggak bisa bayar di situ. Kalau e-commerce kan kita orang bisa bayar ya, transaksi di situ kan gitu. Kalau misalnya ads tentu aja itu kayak meningkatkan awareness dan menjangkau orang lebih banyak aja gitu untuk melihat produk kita, tertarik produk kita. Tentu nanti ketika mereka ingin melakukan pembelian, tentu itu akan balik lagi ke kita gitu ya. Kalau misalnya di HDI otomatis baliknya ke HDI Store gitu. Kalau tapi untuk iklan yang Bapak dan Ibu buat itu pasti nanti ketika akan transaksi beli produknya itu akan kembali lagi ke Bapak dan Ibu gitu ya. Gitu. Kalau misalnya di e-commerce kan langsung kan kayak beli, nanti kita sebagai seller tinggal tunggu dari e-commerce ada notifikasi ada yang beli produknya, dikirimnya pakai ini segala macam, nanti ketika barangnya sampai kita baru mendapatkan istilahnya
fee uangnya gitu ya dari e-commerce gitu. Jadi pasti beda jauh ya kalau ads, dan ads ini hanya sekedar kita ingin orang-orang lebih banyak tahu gitu ya, lebih banyak orang-orang tahu mengenai produk kita gitu melalui iklan ini dan berbayar gitu. Jadi mungkin prosesnya lebih cepat dibanding yang tidak berbayar kayak gitu. Tapi untuk transaksinya tetap dikembalikan lagi ke Bapak dan Ibu. Nggak seperti e-commerce ya, yang transaksinya di situ juga. Gitu. Nah, jadi memang malah lebih untung kalau Bapak Ibu tuh jualannya di sosial media, ya ads itu, jadi langsung ke Bapak Ibu gitu ya, daripada ke marketplace gitu ya. Karena Kita nggak boleh ya Bapak dan Ibu. boleh, kita ada ketentuan juga gitu ya. Jadi berjualan di marketplace itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu. Mas Reno ada tambahan mungkin? Ini sama Mbak Turi juga. Sama, oke. Nah, lanjut. Ini kita masih ada waktu. Di YouTube ada yang bertanya, silakan ya submit chat di kolom komentar. Nanti, submit pertanyaan di kolom chat. Nanti akan dibacakan oleh kita dan akan dijawab ya. Oke, nah ini selanjutnya ada dari Irman HDI Lampung. Nah, apakah ada batasan kriteria dalam posting produk yang tidak menyalahi dari ketentuan-ketentuan baik dari HDI maupun Facebook atau Instagram? Nah, memang sih ada ketentuannya ya untuk memposting produk suplemen dari Instagramnya juga. Boleh dijelaskan, Mbak Turi? Ya. Kalau untuk ketentuan dari HDI sendiri, mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa lebih lanjut menghubungi tim IR ya, gitu untuk lebih lanjutnya. Saya tidak bisa menjelaskan, takut salah nih gitu ya, takut salah poin-poinnya apa aja ketentuan dari HDI. Mungkin nanti Bapak dan Ibu bisa lanjut menanyakan tentang kebijakan dari HDI ke tim IR gitu. Tapi kalau misalnya kebijakan di Instagram dan Facebook, baru-baru ini baru banget Instagram ini mengupdate guidelines-nya, community-nya, kira-kira apa aja sih peraturannya di sosial media gitu untuk tidak menyalahi aturan ini terkait dengan COVID sebenarnya. Jadi kalau dulu sebelum-sebelumnya kita boleh gitu ya, boleh istilahnya kayak menghubungkan antara situasi pandemi, situasi COVID sekarang gitu dengan produk gitu. Tapi belakangan ini si Instagram akhirnya mengupdate guidelines-nya. Jadi kayak mungkin orang-orang yang bermasker, terus gambar orang pakai masker, terus di sebelahnya ada produknya, itu udah nggak boleh sama Instagram gitu. Apalagi kita adalah produk kesehatan yang istilahnya menurut Instagram adalah sensitif gitu ya, takutnya orang misleading gitu ya, mungkin takutnya dikiranya ketika itu orang-orang mengiranya itu adalah obatnya gitu ya, obat untuk virusnya gitu, padahal nggak seperti itu gitu kan, takutnya misleading, akhirnya si Instagram ini tidak memperbolehkan lagi untuk posting mengenai terkait kondisi pandemi dengan suplemen atau produk kesehatan gitu. Selain itu juga sebenarnya kalau misalnya dari produk-produk HDI ini mungkin ada beberapa yang tidak cocok gitu. Kita harus pinter-pinter lah gitu istilahnya. Seperti misalnya salah satunya Bi Ultra gitu. Kalau misalnya kita secara vulgar, Bi Ultra nih apa nih gitu, suplemen khusus untuk pria gitu kan istilahnya. Tapi dari kalau di sosmed ini mungkin dijaga gitu ya, agar kita tetap di kalimat suplemen khusus pria. Nggak ada embel-embel untuk meningkatkan gairah pria, gairah seksual. Nah, itu yang dilarang. Kata-kata seperti itu yang dilarang karena kesannya obat ini bisa menaikkan gairah seksual sehingga kuat lebih lama. Nah, itu yang kata-kata dilarang gitu ya kalau misalnya kita lihat dari produk HDI. Jadi kita stick pada misalnya kegunaannya Bi Ultra sebagai suplemen khusus untuk pria, tapi untuk meningkatkan energi, gimana kita bisa menjaga kesehatan nih khusus pria yang cepet capek sekarang di rumah, selalu virtual meeting kayak gitu-gitu. Jadi kita ambil angle lainnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita mengklaim kalau misalnya produk HDI ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, karena sebenarnya kan produk HDI diperuntukkan untuk mendukung ya, untuk sebagai support terapi gitu, untuk menjaga kesehatan kita agar lebih terhindar dari berbagai penyakit, terhindar dari sumber-sumber penyakit gitu. Jadi hal-hal yang overclaim itu yang tidak kayaknya nggak boleh gitu ya sama sosial media, karena sekarang lagi strict karena mungkin keadaannya seperti ini, lagi pandemi, banyak yang takutnya misleading tadi. Jadi kayaknya produk kesehatan sedang
sedang kayak diliatin gitu ya istilahnya. Kalau guru nih lagi ujian, kita lagi diliatin nih produk-produk kesehatan. Bukan hanya HDI sih, tapi untuk semua produk kesehatan, suplemen gitu ya, vitamin gitu. Jadi mungkin kita balik lagi ke core awalnya gitu ya, mengenai manfaatnya gitu ya. Jangan misleading kemana-mana kayak gitu sih. Kalau dari update yang sekarang ya, kondisi sekarang seperti ya kayak gitu sih. Ya, jadi erat kaitannya dengan pandemi saat ini ya kan banyak banget info-info hoax beredar gitu ya di sosial media terutama yang nggak ada filternya nih. Nah, jadi Instagram mengeluarkan filternya yang mungkin bisa dianggap spam atau mungkin dianggap overclaim tadi itu akan berakibat nanti ke akun Bapak Ibu juga gitu. Nanti ketika tiba-tiba nggak bisa posting lah atau tiba-tiba nggak bisa komen, nggak bisa aktif lah ya. Jadi mesti kita terus peka terhadap perubahan barunya dari sosial media ini. Oke, Mas Reno ada tambahan? Ya mungkin hampir sama, ada kalimat-kalimat yang sensitif ya seperti antivirus, terus anti corona atau yang anti-anti itu lagi banyak di-review juga di sosial media. Jadi kalau bisa kita kurang-kurangin menggunakan kalimat-kalimat yang sifatnya klaim. Oke, terima kasih pertanyaannya juga. Nah, ini ada juga nih, Bapak Ibu jika ingin bertanya, mau tanya langsung misalnya kalau dulu saya nggak puas nih, mungkin tadi saya kurang jelas tuh gimana, boleh di raise hand, kita ngobrol di sini, kita bahas lebih lanjut nih, concernnya Bapak Ibu seputar digital marketing itu apa. Oke, nah ini pertanyaan dari Omega Supadigiri. Selamat pagi. Ini ini Omega izin tanya bagaimana membuat suatu konten produk yang menarik di sosial media seperti IG, FB, Tweet. Terima kasih. Oke, ini Bapak Omega ya mungkin ya. Nah, Pak Omega tadi pertanyaannya juga sempat ada nih ya dari yang di wadah Gform tadi, dari Google Form tadi. Ada yang bertanya juga soal konten nih. Kontennya gimana sih yang menarik gitu ya untuk produk? Mungkin Pak Omega terlewat, saya boleh bantu jawab ya. Jadi konten yang menarik untuk sosial media, terutama yang produk tadi, kita juga harus ini dulu nih Pak, kita cari tahu dulu ya followers kita itu targetnya seperti apa. Mereka itu umurnya berapa, apakah mereka termasuk dalam golongan yang dewasa atau yang milenial. Nah, itu kita bisa sesuaikan nih Pak kontennya. Jadi kalau misalnya milenial mungkin yang bahasanya nggak terlalu formal, mungkin mereka suka yang semi formal, yang lebih kekinian gitu ya. Kalau kata tidak bisa diganti dengan enggak gitu misalnya. Apakah kamu? Kalau yang dewasa mungkin lebih formal bisa Anda seperti itu. Lalu kemudian kita juga cari tahu nih mungkin awalnya kita harus coba-coba dulu kali ya Pak ya. Kita belum tahu nih followers kita sukanya apa. Apakah mereka suka konten yang isinya tentang info kesehatan atau mereka sukanya tentang yang agak kehiburan misalnya kayak ayo sharing tentang kegiatan di rumah aja, ngapain aja, atau mungkin mereka suka yang testimoni juga seperti tadi Mas Reno dan Bu Vina sempat share juga ya. Nah, itu kita bisa coba semuanya nih Pak. Kita coba semuanya, kita kira-kira yang masuk produk apa aja nih. Jadi nggak selalu harus jualan. Mungkin memang kita sharing tentang manfaat tuh boleh Pak, tapi jangan terlalu sering karena balik lagi apa yang mau kita sampaikan ke orang lain belum tentu orang itu mau butuh gitu loh, butuh informasi tersebut pada saat itu. Jadi kemarin saya sempat jelasin juga kayak sekitar rasio ya 20-70 gitu, 30-70. 30-nya jualan, 70-nya itu lebih ke konten yang menginfokan gitu ya. Konten apa yang mereka suka. Misalnya kayak tadi Bu Vina cerita blue light gitu ya. Ternyata blue light nih buat mata nggak bagus, kita natap layar terus nggak bagus, sedangkan pandemi kita harus zoom terus gitu. Nah itu juga mungkin bisa di-share lalu kemudian masuk ke produk Polenergy misalnya. Jadi seperti itu ya Pak, kita soft selling gitu ya, kita jualannya kita ceritakan dulu kenapa harus membeli produk HDI dari kejadian-kejadian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, lalu kemudian kita masuk ke produknya dan manfaatnya serta keunggulannya. Kenapa kita harus konsumsi produk HDI misalnya. Oke, Mbak Turi atau Mas Reno mungkin mau menambahkan? Iya, tadi sih menambahin dikit kalau misalnya terkait konten, caption, apapun itu balik lagi ke trial and error ya, sampai kita dapat yang pas, tapi yang pas itu juga pasti nggak akan selalu itu karena kita ngikutin perkembangan tren gitu. Jadi nggak bisa terus dengan konten ini gitu ya sampai
berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Jadi selalu berubah seiring berkembangnya tren gitu ya, tren di digital gitu. Jadi kita harus ngikutin tren juga sih gitu. Selain trial and error, kita juga harus mengikuti tren yang sedang in gitu ya. Lihat juga kompetitornya ngapain kayak gitu. Mas Reno mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya paling tadi dari kita udah belajar ya, apalagi saya sebenarnya agak concern tadi sama cerita ibu siapa yang followernya turun tadi namanya? Bu Rinta, saya Bu sampai Rinta. hafal. Penasaran ya, soalnya pengen nanya langsung. Ya mungkin tadi Diskusi dari gitu ya. kisahnya dari Bu Rinta, terus kita share-share sama Cevina ya. Mungkin Bapak Ibu di sini juga harus benar, kita harus pikirin juga kalau kita bikin konten atau postingan gitu ya di sosmed, jangan selalu melulu soal HDI atau jualan produk hard selling gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mulai sekarang postingannya nggak cuma produknya, kita mulai postingan seperti promosi benefitnya gitu ya. Kalau di HDI sendiri kan Bapak Ibu udah tahu kita udah punya cash award, kita punya hadiah liburan ke luar negeri gratis gitu ya. Itu hal-hal seperti itu yang bisa kita highlight sama Bapak Ibu. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah dapat menang hadiah HD Explore Asia atau World gitu ya, boleh mau diposting-posting tuh di sosial medianya ya. Kita istilahnya pamer, tapi emang pamernya ini in the good way. Kita juga mengajak teman-teman yang lain juga ikut bareng-bareng liburan gitu ya. Jadi boleh banget gitu kalau kita sekarang postingannya lebih cenderung ke pamer. Setuju tadi kata Cevina, orang itu banyak yang kepo gitu ya. Jadi sebaiknya emang kita saya sekali agak share-share kehidupan kita yang agak berbau-bau kemewahan gitu. Siapa sih yang nggak suka sama kemewahan gitu ya? Apalagi liburan kita juga kemewahan ya, Bapak Ibu tahu sendiri. Libur kita pasti kalau kapal pesiar, kita pasti ke hotel bintang 5. Nah, pas lagi di momen itu kita bisa foto-foto yang banyak, kita bisa upload di sosial media kita. Atau kalau misalnya kita masih baru-baru di HDI, kita pinjam foto upline kita deh. Terus kita ceritain ini loh, Bapak Ibu pasti punya foto bareng upline kan. Nah, ntar foto bareng upline-nya dibikin kolase tuh sama foto-foto upline kita lagi liburan ke luar negeri. Ini buat apa? Supaya bikin orang percaya gitu loh. Di HDI itu nggak bohong-bohong, nggak tipu-tipu gitu. Kita benar-benar ngasih liburan bintang 5, diapresiasi, cash award, dan sebagainya. Jadi kita mulai bisa ngasih lifestyle kita, HDI lifestyle ke orang-orang di luar sana gitu ya. HDI lifestyle kan walking, eating, money coming gitu ya. Bapak Ibu mungkin udah pernah dengar kalimat itu. Nah itu coba kita kasih tahu ke orang-orang di luar sana kalau HDI itu seenak itu gitu dengan postingan-postingan yang benefit yang tadi, nggak cuma jualan produk terus gitu ya, kan orang jadi antipati gitu, takut. Tapi ketika kita bisa pamerin lifestyle kemewahan atau something yang bikin orang pengen gitu ya, nah kita bisa mulai dari situ. Jadi jangan selalu soal produk terus. Jadi bisa kita cerita tentang bisnis HDI juga ya. Kita mengajak mereka untuk ikutan bisnis HDI karena kebetulan lagi pandemi gini juga ya. Mungkin orang ada yang habis di PHK atau mungkin mereka mengalami kendala ekonomi kan ya. Jadi mengajak dan memberi kesempatan, membantu mereka juga dalam perekonomian keluarga. Oke. Nah, dari Zoom kurang lebih pertanyaannya sudah semuanya ya. Tadi juga ada feedback dari Bu Siti Musyawaroh yang soal apa bedanya si ads itu dan juga marketplace gitu ya. Jadi katanya berarti kita nggak boleh di marketplace ya, tapi pakai ads boleh. Boleh Bu, ads boleh Bu. Tapi marketplace ya itu. Ada ketentuannya sendiri ya Bu ya. Nanti mungkin bisa ke IR ya. Oke, nah ini juga tadi pertanyaannya kurang lebih mirip. Saya followers, tapi nggak ada namanya nih. Saya followers baru 400 orang. Kalau saya taruh di Instastory, kok yang lihat cuma 30-an orang. Nah, gimana kalau kayak gitu? Mungkin kita bisa bantu jawab kali ya. Ini kok bisa ya? Followersnya 400, tapi yang view cuma 30. Oke, siapa yang mau bantu jawab kira-kira? Iya, jadi sebenarnya yang berarti dipertanyakan 400 ini real atau bukan gitu, karena memang nggak akan semua sih. Jadi misalnya kayak HDI punya followers 25.000 gitu, tapi ketika kita share story mungkin hanya ada 2.000 sampai 1.000 sampai 3.000 orang yang lihat. Nggak akan semuanya orang lihat gitu, karena biasanya kan kalau kita follow banyak akun, ketika story biasanya kalau kita tidak terlalu berinteraksi dengan akun tersebut, story kita akan ada di paling belakang
gitu. Jadi sebenarnya Instagram punya algoritmanya sendiri gitu. Jadi kayak bahkan kalau kita kata posting feed itu nggak semuanya orang langsung dapat saat itu gitu. Biasanya ntar terakhir atau misalnya padahal saya postingnya udah baru gitu ya, tapi mungkin nanti postingan yang lain yang udah 10 menit yang lalu diupload itu yang naik pertama gitu. Jadi sebenarnya Instagram punya algoritmanya sendiri untuk kira-kira views-nya nih gimana, terus kita postingan kita ditempatkan di mana sih sama si Instagram gitu. Tapi kalau untuk case-nya story biasanya ini setahu saya itu kalau misalnya kita tidak terlalu berinteraksi dengan akun tersebut, jadi biasanya kalau akun tersebut upload story-nya itu biasanya ada di paling belakang. Jadi kan orang suka lihat story sih, tap gitu ya karena gampang. Tapi orang juga capek kalau tap sampai belakang ketika dia follow banyak akun gitu ya. Jadi mungkin story kita nggak sempat dilihat sama dia kayak gitu. Dan yang 30 ini adalah mungkin orang-orang atau akun yang engage dengan akun dengan akun Bapak gitu ya. Ini juga bisa dijadikan kayak benchmark. Oh, jadi sebenarnya saya 430 yang engage, ini berapa persen dari follower saya, berarti engagement saya masih kurang. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bahan analisis ya, kalau misalnya dari angka-angka tersebut gitu. Tapi kalau misalnya, kenapa sih saya punya follower 400, tapi story saya cuma 30? Itu mungkin alasan yang paling masuk logika kita adalah ternyata dari 400 itu mungkin sekitar 300 lebihnya kurang engage dengan akunnya kita, sehingga Instagram menempatkan story kita ada di paling belakang. Jadi orang nggak lihat story-nya kita karena kita urutannya kan story ya kan berurutan gitu ya, dan urutan story kita tuh ada di paling belakang, jadi orang-orang nggak sempat lihat story-nya kita gitu sih. Kalau dari saya jawabannya. Oke, semoga membantu ya. Sebenarnya ini nggak ada namanya nih, entah Bapak atau Ibu yang terima kasih sudah meluangkan waktunya dan terima kasih sudah bertanya juga. Mungkin ini jadi concern orang lain juga nih, gitu ya. Mas Reno mungkin mau menambahkan atau? Cukup. Cukup, oke. Nah ini pertanyaan terakhir di malam hari ini ya. Ini dari akunnya DV23, nggak ada namanya sih ya, mungkin Ibu kali ya. Ini selamat pagi, tolong konfirmasi. Jadi apakah sekarang kita tidak bisa posting contoh tentang manfaat Propoelix dalam membantu melawan COVID? Oke, ini mungkin saya bantu jawab dulu ya. Jadi manfaat Propoelix dalam membantu melawan COVID itu sebenarnya kata COVID-nya ini yang jadi concern nih, Bu. Di Instagram sendiri tadi sudah dijelaskan ada peraturan baru yang kalau misalnya kita mention mentah ibaratnya ya COVID-19 gitu ya, itu akan jadi sorotan dari Instagramnya gitu. Nah ini nanti kita bisa salah sangka ibaratnya ya sama Instagram, dikiranya kita mau membagikan info hoax ini ada obat COVID gitu. Padahal sebenarnya kita cuma mau bilang ini bisa sebagai support terapi tadi ya. Nah mungkin kata-katanya kalau dari saya solusinya mungkin bisa diganti kali Bu. Jadi jangan langsung COVID, mungkin juga lagi pandemi atau meningkatkan imunitas aja gitu, melawan virus. Nah mungkin itu masih bisa aman nih Bu. Untuk sebagai pengganti kata manfaat Propoelix membantu melawan COVID ya. Karena sampai saat ini memang sejujurnya belum ada obatnya. Nah itu yang ditakutkan tersebar info kalau obat COVID itu Propoelix. Mungkin Mbak Turi atau Mas Reno mau bantu jawab juga? Iya, dan dari secara segi uji klinis dari Propoelix juga belum masuk ke ranah COVID atau Corona ya gitu Bu. Jadi ini balik lagi nanti kita disangkanya overclaim, entah itu oleh Instagram ataupun dengan audiensnya kayak kita gitu. Karena kita tidak bisa menunjukkan gitu ya uji klinis kalau misalnya kita sudah ada uji klinis terhadap pasien misalnya COVID-19 gitu ya. Terkecuali misalnya kayak kita udah uji klinis di beberapa rumah sakit sakit mengenai demam berdarah. Itu kan sudah ada uji klinisnya gitu ya. Jadi itu bisa kita keluarkan karena memang sudah ada uji klinisnya, udah ada hasilnya gitu. Kalau untuk corona ini ya kita belum bisa untuk untuk mengeluarkan statement itu karena selain itu tadi saya balik lagi, selain nggak boleh istilahnya nggak boleh sama sosial medianya Instagramnya, kita juga takut overclaim ke orang-orang yang melihat gitu untuk audiens ya, jadinya takut misleading gitu ya. Jadi mendingan tadi saya setuju sama Cia lebih ke poin di mana Propoelix bisa meningkatkan imunitas tubuh kita sehingga kita bisa terjaga dari berbagai penyakit kayak gitu.
Oke. Mas Reno ada yang mau ditambahkan? Cukup. Cukup. Oke. Seperti itu ya Bu Devi. Oke. Ya ini juga ada feedback sih tadi yang anonim ya, yang masalah story-nya kenapa yang lihat cuma sedikit dibandingkan followers-nya. Berarti kalau story kebanyakan lihatnya cuma postingan story pertama, yang kedua selanjutnya kadang nggak dilihat. Jadi kadang pesannya nggak sampai ke orangnya ya gitu. Nah, ya kurang lebih mungkin memang orang beda-beda ya, tapi apa ya, dari kita sendiri sih, kalau saya sih pribadi, kadang saya lihat story nih ada banyak gitu ya Pak ya atau Ibu, terus ya paling saya cuma lihat 1, 2, 3 gitu aja. Biasanya sisanya saya langsung skip ke story orang lain gitu. Nah, mungkin ini juga bisa jadi bahan pertimbangan untuk posting story, mungkin jangan terlalu banyak. Kayak saya pernah mention juga di webinar sebelumnya, untuk postingan di story itu jatuhnya seperti apa ya, edisional gitu. Kayak info yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan tapi nggak bisa semuanya di-post di feed kan. Jadi bisa di-post di Instastory, dan juga mungkin ingin mencoba fitur-fiturnya supaya engagement-nya naik, ada apa ibaratnya ya, interaksi lah dengan followers-nya, bisa menggunakan Instastory. Ada banyak fitur seperti DM-me, question and answer, terus bisa juga dari countdown dan segala macam, mungkin berhubungan dengan kegiatan dan acara yang Bapak Ibu ingin adakan. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan atau sudah cukup jelas? Saya mau menambahkan. Jadi sebenarnya itu tadi sih. Jadi ketika kita itu kan sebenarnya Bapak dari Ibu ini sebenarnya sudah mempunyai sebuah pertanyaan bagus, kenapa follower saya segini, tapi apa namanya yang lihat story saya segini enggak cuma 30 gitu, terus berarti pesan saya nggak nyampe gitu. Itu sebuah bentuk analisis sebenarnya ya kan. Jadi sebenarnya kayak kenapa nih gitu kan, ada pertanyaan itu, kenapa nih gitu, orang nggak engage sama konten saya, apa yang salah. Nah itu bisa diperbaiki dengan yang tadi trial dan error kan. Mungkin bentuk story yang kayak gini nggak terlalu orang sukai gitu, jadi ya udah di skip aja. Bahkan misalnya kita posting ada 3 story, yang banyak cuma story yang pertama gitu, story yang kedua yang ketiga orang skip aja gitu, langsung exit gitu kan. Itu juga jadi bisa bahan analisis untuk Bapak dan Ibu gitu, untuk memperbaiki kira-kira kita ganti konten yang lain ya gitu, kita coba konten yang lain gitu, apakah hasilnya sama atau enggak. Jadi nih sebenarnya Bapak dan Ibu udah ada di jalur yang tepat mempertanyakan konten tersebut kenapa rendah gitu viewersnya kayak gitu. Itu jadi bisa jadi apa ya, analisis yang bagus. Nanti ke depannya tinggal sedikit lagi mungkin kita harus coba konten yang lain gitu. Tadi yang Cia udah sebutin gitu ya, banyak fitur juga di Instagram Story yang bisa lebih engage gitu sama audience kayak gitu. Jadi mungkin bisa merubah kontennya gitu. Jadi coba-coba lagi kontennya sampai dapat yang pas gitu, karena memang tadi di digital marketing kata Civina juga nggak ada yang pasti di dunia digital marketing. Kita harus tetap terus coba gitu ya, apa yang tepat untuk akun sosial media kita. Oke. Terima kasih. Mas Reno mau menambahkan? Sudah cukup. Oke. Nah, ini berhubung kita masih ada waktu, kita ada pertanyaan nih dari YouTube ya. Akunnya namanya Bocil Official. Jadi mau bertanya, selamat pagi. Jika konten yang dikeluarkan resmi HDI boleh diupload di IG pribadi, saya jawab ya. Boleh nih Bapak atau Ibu ya, Bapak sepertinya ya. Ini konten yang dikeluarkan resmi HDI yang ada di IG hdi.info ataupun di Facebook kita di HDI Family International. Nah, itu bisa diupload di IG pribadi Bapak Ibu. Jadi memang kita membuatnya sebagai apa ya, ibaratnya sarana untuk Bapak Ibu juga bisa kembali men-share ke downline atau mungkin teman-teman yang belum bergabung di HDI. Nah, lalu kemudian juga pertanyaannya, kenapa sudah buat fanpage di FB, di Facebook, sudah berjalan 3 bulan, tapi belum berhasil nih gayat satupun partner. Nah, ini kita dari Instagram beralih ke Facebook nih. Mungkin bisa bantu jawab, Mbak Turi atau Mas Reno? Tadi gimana? Oke. Ya, Gimana, pertanyaannya, kenapa sudah buat fanpage di Facebook nih, sudah berjalan 3 bulan, tapi belum berhasil gayat satupun partner? Followers mungkin likes atau followers gitu ya mungkin maksudnya ya. Nah, likes atau gitu. Nah, ini balik lagi sama ketika sudah buat fanpage, apakah fanpage-nya ini di maintain
ya kan, kontennya apakah sudah posting konten gitu kan. Terus di Facebook juga ada story ya gitu, apa namanya, ada fitur story gitu, jadi bisa dipakai juga apakah Bapak udah posting konten atau udah coba cross line gitu, komen di mana dengan menggunakan akun pin page gitu ya. Saya kayak ini sebenarnya harusnya diskusi gitu ya. Saya mau tanya nih, Bapak ini udah bikin konten seperti apa, udah posting kayak gimana kontennya gitu. Jangan-jangan enggak, maksudnya takutnya kan ya udah buat pin page aja tapi nggak diapa-apain ya nggak akan dapet gitu kan istilahnya. Jadi dari ketika sudah buat pin page mungkin pertanyaan setelah buat pin page Facebook, ini apa actionnya dari Bapak gitu kan, sampai akhirnya kok saya misalnya saya udah bikin konten, setiap hari saya posting gitu di Facebook, tapi saya nggak dapat satupun likes gitu, itu kenapa gitu? Apakah sudah melakukan posting konten, atau misalnya crossline, atau misalnya sudah share link pin page-nya di WhatsApp group, atau misalnya di status WhatsApp, atau di akun pribadi gitu ya, mempromosikan pin page yang udah dibuat gitu, apakah hal-hal tersebut sudah dilakukan atau belum gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal tersebut sudah dilakukan, mungkin ya itu tadi balik lagi ya, kita harus berproses bertahap gitu. Jadi kalau misalnya udah melakukan hal itu, yang penting konsisten. Terus tadi juga jangan lupa dibarengi dengan analisis gitu ya, dari data-data gitu. Misalnya kalau udah bisnis pasti kan ada insight-nya, ada data-datanya, itu mungkin sambil belajar gitu ya, baca-baca datanya, kenapa ini rendah, kenapa ini, terus bisa trial and error gitu. Karena ya itu balik lagi sih, karena masing-masing sosial media punya Bapak dan Ibu beda gitu ya, stylenya, audiensnya beda. Jadi memang harus Bapak dan Ibu yang akan tahu gitu bagaimana caranya membuat konten yang tepat, siapa audiensnya, ini Bapak dan Ibu yang tahu. Jadi Bapak harus pintar-pintar untuk analisis gitu ya, analisis dari data yang ada, dari konten-konten yang udah diposting, terus sama kayak hal-hal yang udah dilakukan tadi, kayak apa namanya, kayak promosiin page-nya gitu ke teman-temannya, ke grup WhatsApp, dari yang pribadi gitu kan, gitu. Apakah itu sudah dilakukan kayak gitu sih. Harusnya kalau misalnya itu udah dilakukan, mungkin ya 1 atau sampai 10 mungkin saya rasa sih udah bisa dapet ya gitu. Jadi itu kita harus lebih nanya lagi sih sama bapaknya udah sampai mana nih tahapannya gitu, setelah bikin fanpage sampai mana tahapannya lagi gitu. Oke. Terima kasih Pak Bocil pertanyaannya, tapi mungkin kalau misalnya kita buka Q&A lagi atau mungkin di webinar kita selanjutnya, Pak Bocil bisa ikutan di Zoom boleh, atau jadi kita bisa lebih gali lagi nih, ini di mana ya kira-kira salahnya, karena luas sekali gitu ya digital marketing itu. Nggak bisa karena satu kesalahan, tapi mungkin ada juga kesalahan-kesalahan yang lain yang nggak kelihatan gitu ya. Mas Reno mungkin mau tambahkan? Ya, mungkin yang saya concern adalah Pak Bocil ini mungkin postingannya hanya melulu kayak produk gitu ya Pak Bocil ya. Jadi orang juga akan misheard, akan overheard gitu ya, karena udah banyak postingan-postingan seperti itu. Terus Pak Bocil juga menghadirkan postingan yang sama. Mungkin Pak Bocil bisa variasikan postingannya, jadi nggak melulu soal produk. Mungkin bisa tadi saya bilang tentang trip kita, tentang promosi kita, tentang benefit bisnis HDI itu juga bisa mulai diangkat. Jadi nggak selalu melulu soal produk gitu. Oke, terima kasih. Semoga jawabannya membantu Pak Bocil ya. Oke, tadi saya mohon maaf juga, saya salah sebut tadi ya untuk pertanyaan yang pertama itu dari Pak Antonius Yulianto. Terima kasih Pak Antonius pertanyaannya. Oke, nah karena waktunya sudah mulai menunjukkan mendekati jam 9 ya, jadi sesi webinar kali ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Enterpriser yang sudah bertanya baik di Google Form ataupun dari chat dan juga di YouTube, Zoom, YouTube ya. Terima kasih juga tadi untuk Ibu Vina yang sudah berbagi pengalamannya. Nah, untuk para Bapak Ibu Enterpriser yang mungkin tadi tertinggal di bagian depan, jangan khawatir, sesi webinar kali ini akan tayang di channel YouTube HDI Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram hdi.info, Facebook HDI, Family International, PT Harmoni Dinamik Indonesia ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun teknis. Saya Cia, dan juga ada Mas Reno, dan juga ada Mbak Turi. Kita bertiga undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya.
Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi, pagi. pagi. Yes. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I learned to be ashamed of all my scars.